Aku, penguasa agung Feng Du, justru terpilih dalam permainan aneh untuk mewakili negara naga dalam kisah horor nasional. Saat para pemain dari negara lain masih memeras otak untuk meningkatkan kesukaan NPC, justru NPC yang memeras otak berusaha untuk bertahan hidup dariku. Tepat 5.000 tahun yang lalu, aku melakukan perjalanan ke kota alam baka demi makanan paling dasar. Dan setara dengannya, ada juga sistem check-in alam baka. Dengan bantuan sistem, aku selangkah demi selangkah mendaki puncak, mewarisi posisi tentara bawah tanah Beiyin, memimpin kota alam baka, yaitu tanah Fengdu. Tepat saat check-in sistem mencapai 5.000 tahun, aku akhirnya mendapatkan koordinat bumi biru, kembali ke kampung halaman, kota Jiang, negara naga. Bagi dunia ini, jarak dari perjalananku hingga sekarang adalah 2 tahun. 2 tahun. Apakah orang tuaku sudah memiliki anak baru? Apakah kepulanganku ini akan mengganggu mereka? Aku telah menjadi penguasa Fengdu. Di pundakku terpikul takdir seluruh Fengdu. Ditakdirkan untuk tidak bisa menemani mereka dalam waktu lama. Bahkan jika aku memberi mereka keabadian. Apakah itu yang mereka inginkan? Pintu ini bagiku seolah terpisah jurang yang dalam. Saat mendengar tangisan bayi di dalam kamar, Syafa yang tegas, aku saat ini justru menjadi ragu. Hua Wujue tersenyum alami. Sudahlah, biarlah semuanya berlalu bersama angin. Pada akhirnya aku tetap tidak memilih untuk mengganggu mereka. Meninggalkan tempat ini. Di dalam kamar, ibu sambil menenangkan bayi kecil yang baru belajar berjalan. Sambil bertanya dengan keras. Ayahnya, apakah kamu tadi merasakan sesuatu? Ayah sedang membaca koran. Setelah mendengar pertanyaan istrinya, diam-diam meletakkan koran. Entah mengapa air mata mengalir dari sudut matanya. Apakah itu kamu, Wujue kecil? Tubuhnya sedikit gemetar. Tiba-tiba dia bergegas membuka pintu kamar. Ingin melihat anak yang selalu dirindukannya. Namun, lorong itu kosong melompong. Sama kosongnya dengan hatinya. Di jalan komersial paling ramai di Jiangcheng. Aku berjalan-jalan di pinggir jalan. Bermaksud untuk memancing keluar kehendak Blue Star. Alam semesta Hongmeng ini tidak memiliki pemilik. Berarti aku bisa memasukkannya ke dalam ingatanku. Untuk memperkuat neraka. Saat itu, reinkarnasi alam semesta ini akan berada di bawah kendaliku. Sambil berpikir, tiba-tiba sebuah suara terdengar di seluruh Blue Star. Kakak. Nomor 361. Halo semuanya di alam semesta Hongmeng. 10 menit lagi. Permainan aturan aneh akan dimulai. Harap semua bersiap. Aturannya sangat sederhana. Setiap negara akan memilih seorang pemain untuk memainkan permainan aturan aneh. Bertahan hidup akan mendapatkan hadiah. Kematian akan dikenai cerita aneh yang menimpa. Cerita aneh yang dihadapi oleh pemain yang mati akan disinkronkan ke negara. Setelah setiap pemain mati, akan dipilih secara acak lagi oleh negara tersebut seorang pemain untuk menggantikan. Semoga kalian semua beruntung. Informasi yang tiba-tiba ini membuat setiap orang menunjukkan ketakutan dan kebingungan di wajah mereka. Untuk sesaat, suasana hati semua orang menjadi gelisah. Hingga hitungan mundur berakhir. Pemilihan kandidat dari berbagai negara sedang berlangsung. Segera, layar raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Terus-menerus memunculkan berbagai wajah. Dan layar negara naga. Setelah berkedip berkali-kali, akhirnya berhenti pada seseorang. Peserta negara naga. Hua Wujue. Mata saya berkilat dengan rasa ingin tahu. Merasakan datangnya aturan ruang yang tiba-tiba. Aku tidak menolak dan membiarkannya membawaku pergi. Hehe. Tanpa diduga, masih ada orang yang tidak punya akal. Menonton siaran langsung di layar. Para jenderal naga. Investigasi tentang orang ini sudah keluar. Hua Wujue. Menghilang 2 tahun lalu. Menghilang pada usia 18 tahun. Latar belakang keluarga biasa, kepribadian penyendiri. Setelah menghilang, dia menghilang begitu saja tanpa jejak. Orang tuanya Desember tahun lalu mengadopsi seorang bayi di panti asuhan Chaoyang dan menamainya Hua Wujue. Beberapa jenderal naga Zhengguo mendengarkan laporan itu. Kerutan mereka semakin dalam. Abaikan dulu pengalaman Hua Wujue ini. Yang terpenting saat ini adalah kisah horor berbasis aturan ini. Seorang jenderal naga perlahan berbicara. Menunjuk ke layar di depannya dengan jari-jarinya yang keriput. Metode seperti ini sudah bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh teknologi bumi. Saya yakin ini adalah cara peradaban di luar kekaisaran. Peradaban telah mencapai titik ini. Bahkan jika mereka ingin memperbudak seluruh bumi, itu akan menjadi hal yang mudah. Kecuali jika mereka sama sekali tidak menganggap kita penting. Dan hanya bermain permainan kucing dan tikus. Salah seorang komandan naga mengetuk meja dengan berirama.
Matanya sedikit menyipit menatap layar. Aku punya pemikiran lain. Menurut kalian, peradaban luar angkasa ini mengadopsi cara proyeksi semacam ini? Mungkinkah karena beberapa batasan yang menyebabkan mereka hanya bisa memengaruhi kita seperti ini? Beberapa komandan naga lainnya mendengar kata-kata ini, dan mata mereka menunjukkan ekspresi berpikir. Xiao Zhai benar. Seorang komandan naga perlahan membuka mulutnya. Di pundaknya, selain 5 bintang jenderal, ada juga bintang Zheng Kuo khusus. Jika peradaban luar angkasa ini ingin mempermainkan kita, mereka tidak perlu repot-repot seperti ini. Tapi yang kupikirkan, peradaban luar angkasa ini memiliki kekhawatiran sendiri. Jadi mereka hanya memengaruhi kita melalui cara proyeksi semacam ini. Bagaimanapun juga, ingatlah prinsip pertama kita adalah negara naga. Aturan pertama kita adalah rakyat negara naga. Saat komandan naga dengan status luar biasa ini berbicara, 4 komandan naga lainnya menjadi serius. Mereka mengangguk serempak. Benar. Hanya dengan bertahan hidup masa depan akan ada. Kelima jenderal naga mencapai kesepakatan. Kembali mengalihkan pandangan ke layar. Pada saat bersamaan, bayangan avatar langsung di layar berubah. Setelah layar hitam, neraka yang sangat berbeda dari bumi muncul di depan mata. Langit yang redup, udara yang dipenuhi abu hitam. Semuanya tampak sunyi dan suram. Beberapa bangunan tua yang tampak seperti telah ditinggalkan selama ratusan tahun, berdiri dengan tenang. Lampu jalan di sampingnya berkedip-kedip dengan cahaya hijau redup. Semuanya membuat orang merasa ngeri. Inilah dunia aturan aneh. Juga lingkungan yang akan dihadapi para pemain ini. Di bawah tatapan tegang seluruh masyarakat bumi, para pemain dari berbagai negara muncul satu demi satu. Orang-orang ini memiliki warna kulit yang berbeda-beda. Ada pria dan wanita. Tetapi pada saat ini, ada satu kesamaan di wajah mereka, yaitu kebingungan dan ketakutan. Bumi yang damai selama hampir 100 tahun. Belum pernah melihat pemandangan yang begitu aneh. Hanya aku yang merasakan dengan penuh minat suasana di dunia ini. Lingkungan di sini mungkin membuat penduduk bumi merasa takut dan ngeri. Namun, dibandingkan dengan alam baka, ini hanyalah taman bermain anak-anak. 18 tingkat neraka. 1 tingkat saja sudah cukup untuk mengalahkan. Gugup, gugup, gugup. Halo para pemain. Masing-masing dari kalian akan menerima tugas yang berbeda, yang harus diselesaikan dalam 1 hari. Tugas gagal, mati. Tugas selesai, hidup. Orang yang selamat akan memiliki 1 kesempatan. 1949 menit. Aku dengan bosan mengangkat kelopak mataku, memperlihatkan senyum yang penuh arti. Karena aura alam bakaku dapat menyebabkan kehancuran bumi. Aku menahan semua auraku. Tampak tidak berbeda dari orang biasa. Tanpa diduga, aku malah terlibat dalam kasus kehilangan yang menarik. Pada saat ini, sebuah suara yang tenang, namun sedikit dingin, memecah kesunyian. Saudara-saudara sekalian, karena kita semua sudah terlempar ke tempat terkutuk ini, saya punya ide yang saya yakin ingin kalian dengar. Untuk bertahan hidup di tempat yang tidak diketahui ini, akan lebih baik jika kita mengumpulkan kekuatan daripada bertarung sendirian. Banyak orang melihat ke arah sumber suara itu. Mereka hanya melihat seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun, di mana tubuh Longlong mau disembunyikan di bawah jas lab putih yang besar. Satu-satunya hal yang mencolok adalah mata biru besarnya. Pada saat yang sama, di ruang rapat strategi tertinggi negara naga, beberapa marsekal naga Zheng mengerutkan kening, menatap tajam ke layar. Pada pemuda dengan mata biru itu, Almi, kepala insinyur proyek strategis tertinggi Amerika Serikat, telah memenangkan hadiah Nobel Sains selama 3 tahun berturut-turut. Adalah seorang jenius yang menarik perhatian dunia. Lihatlah pemain dari negara kita. Hilang selama 2 tahun. Perilakunya aneh. Kami hampir tidak tahu apapun tentangnya kecuali beberapa dokumen tertulis. Namun, sejak dimulainya permainan horor berbasis aturan, nasib seluruh bangsa ada di pundak Hua Wujue. Hal ini tidak hanya membuat mereka merasa sangat khawatir. Dibandingkan dengan itu, para petinggi Amerika Serikat sudah sangat gembira mengenai hal ini. Dengan adanya Dr. Almi, kita punya Xiong Banansing dari Zhongjiang. Sekelompok petinggi Amerika Serikat memulai pesta pora, mengangkat anggur merah mahal untuk merayakan kemenangan lebih awal. Hal ini terjadi di dalam ruang cerita horor. Siapa kamu? Kenapa kami harus mendengarkanmu? Seorang yang tinggi dan kuat, pria bermata tapi berwarna keemasan itu berjalan ke. Dia adalah Reno dari negara matahari tak pernah terbenam. Dikenal sebagai juara dunia pertarungan, Raja Arthur. Almi dengan tenang menatap Reno. Kita bisa dipindahkan ke sini. Membuktikan bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan dengan kekuatan alami manusia. Dunia tempat kita berada adalah dunia supernatural. Bagaikan perahu kayu di tengah lautan luas.
Semua tindakan harus sesuai dengan aturan. Sekali melangkah keluar, kehancuran abadi menanti. Harapan hidup kami, 337 orang. Semuanya ada di perahu kayu ini. Menyelesaikan tugas adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Analisis dan pembahasan selanjutnya. Tidak hanya membuat para pemain dari berbagai negara terharu. Bahkan Reno pun terdiam dalam lamunan. Kemudian Almi dengan tenang memperkenalkan dirinya. Saya Almi. Aku tidak memaksa untuk bergabung. Namun, aku menjamin tingkat kelangsungan hidup bisa mencapai 76,33%. Seketika, semua pemain terkejut. Jenius yang 3 kali berturut-turut memenangkan penghargaan Nobel Science. Tidak ada yang meragukan identitasnya. Bergegas berdiri di sampingnya. Bahkan Reno pun bergabung tanpa ragu. Di sini, hanya aku seorang diri yang tersisa. Mata Almi berbinar. Sepertinya sedang menghitung sesuatu. Sesaat kemudian, dia berbicara. Pemain negara naga. Jika kamu bersedia bergabung, aku bisa menjamin tingkat kelangsungan hidupmu mencapai 92,17%. Apa? Para pemain menunjukkan ketidakpuasan mereka. Mengapa tingkat kelangsungan hidupnya begitu tinggi? Almi berdiri di tempat. Dengan yakin aku percaya perhitunganku tidak salah. Aku menjawab dengan tenang. Tidak tertarik. Minggir. Kemudian berbalik dan sendirian menuju ke arah Biro Urusan Aneh. Tindakan saya ini membuat para pemain di dunia horor cerita menjadi bingung. Bahkan warga negara di luar sana pun merasa bingung. Tapi aku tidak akan menjelaskan. Karena aku adalah bumi kota angin. Meskipun aku sudah mengerti di dalam hati. Namun, orang-orang di luar tidak tahu. Mereka melihat di layar cahaya negara naga. Hua Wujue tidak memilih. Berpegangan erat pada kaki Dr. Almi. Merasa bahwa penampilan Hua Wujue benar-benar keterlaluan. Benar-benar tidak mengerti apa yang orang ini lakukan. Bukankah tindakannya ini justru menyeret kita semua? Kemarahan terpendam di hati rakyat. Melihat Hua Wujue seperti melihat orang bodoh. Namun, ada juga beberapa orang yang rasional. Semuanya, mohon jangan terburu-buru. Saya percaya Hua Wujue tidak akan mengambil risiko sembarangan. Dia mungkin telah menemukan sesuatu. Blok 8 nomor 103, Kompleks Chaoyang. Tuan muda. Benar-benar Xiao Jue. Ibu membelai layar dengan tangannya. Air mata terus berjatuhan. Di sampingnya, sang ayah mengatupkan bibirnya. Tubuhnya terus bergetar. Yang mereka perhatikan bukanlah pertempuran takdir bangsa. Juga bukan kedatangan altar aneh. Hanya mengharapkan keselamatan Hua Wujue. Saat ini, di dalam dunia altar aneh. Senyum dingin terlintas di sudut bibirku. Dunia altar aneh ini sepertinya menggunakan proyeksi untuk secara bertahap mengasimilasi bumi. Benar-benar badut yang melompat-lompat. Tidak pantas untuk acara formal. Antara semesta aliansi merah dan semesta aliansi merah. Satu-satunya cara untuk mengasimilasi dan menelan adalah, yaitu kehendak aliansi merah. Aku akan memilih untuk menekan secara paksa. Karena aku memiliki kekuatan itu. Tetapi beberapa yang tidak memiliki kemampuan untuk menekan secara paksa. Alam semesta juga akan menjadi milik kultus monster selamanya. Metode ini memakan waktu yang lama. Juga merupakan pertanda kurangnya kekuatan. Mataku yang bagaikan dewa menyapu kota kecil itu. Ada aura yang familiar. Perasaan ini berasal dari laut kekacauan Netherworld. Aku telah mengalami serangan aneh yang tak terhitung jumlahnya di sana. Jadi, dia sangat familiar dengan aura-aura aneh ini. Meskipun dunia altar aneh ini jauh lebih kecil daripada alam baka. Tapi dengan aura-aura aneh itu, agak mirip namun juga sedikit berbeda. Justru inilah yang membuatku tertarik. Keanehan di lautan kekacauan alam baka tidak selalu ada. Melainkan disegel di sana oleh penguasa Fengdu sebelumnya. Cara-cara biasa tidak bisa memusnahkannya. Hanya bisa ditekan dengan kehendak alam baka. Hilangnya penguasa Fengdu sebelumnya. Tidak bisa dipisahkan dari sumber roh-roh jahat. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyelidiki beberapa hal berdasarkan petunjuk ini. Mungkin bisa mengungkap rahasia yang telah terpendam selama ribuan tahun. Aku melarang memasuki kota kecil itu. Di sini, hampir semua rumah adalah villa kecil. Karena sudah terlalu lama ditinggalkan, di mana-mana terdapat lumut. Begitu memasuki kota kecil, aku merasa ada banyak sekali mata yang mengintipku. Di bawah lampu jalan yang berkedip, muncul sebuah suara pucat memegang koran itu. Jaraknya dariku tidak lebih dari 2 meter. Namun, setelah sekali lagi berkedip, hantu koran itu dilarang menempel di depanku. Saat ini, para penonton di luar sangat tegang. Karena mereka bahkan bisa melihat. Wajah hantu di koran itu memiliki pupil putih tanpa emosi. Sementara di mata saya berkilat niat membunuh. Tekanan dari penguasa Fengdu meledak. Makhluk halus pun berani bertindak lancang. Kata-kata yang penuh aura mendominasi terdengar. Topeng hantu dari koran itu dikirimkan. Akhirnya berubah menjadi debu dan menghilang di udara.
Aku dengan santai mengambil koran dan berdiri diam di tempat. Anda telah memperoleh sobekan koran hantu koran. Saat ini, adegan yang terus-menerus disiarkan oleh layar cahaya membuat seluruh negara naga, bahkan planet biru terjerumus ke dalam keheningan yang aneh. Pemandangan di depan mata telah melampaui pemahaman semua orang. Setelah sekian lama, sebuah suara terdengar dari ruang rapat strategis tertinggi negara naga. Segera kirim orang untuk menyelidiki masa vakum 2 tahun ini. Apakah Hua Wujue dibawa pergi oleh para alien itu? Saat dunia luar gempar, aku sudah menemukan stasiun pengiriman pertamaku. Rumah keluarga Wang tua yang gemar menonton televisi. Sebuah jendela antik tampak dalam remang-remang cahaya. Samar-samar terlihat ke bagian dalamnya. Sebuah sosok buram terlihat membungkuk duduk di sofa. Di depannya terdapat sebuah televisi antena yang layarnya berkedip-kedip menampilkan bintik-bintik salju. Selain desiran statis, tidak ada apapun di televisi itu. Namun, sosok itu tampak sangat menikmati tontonan tersebut. Bahkan sesekali mengambil sesuatu dari meja di samping untuk dimakan. Inilah rumah keluarga Lawang yang suka menonton TV. Sutra. Televisi dengan bintik-bintik salju berkedip. Sosok aneh. Ini terlalu menyeramkan. Orang tua itu sedang melihat apa? Dan makanan yang dimakan itu, kenapa rasanya seperti jari? Netizen negara naga, Tiongkok, berdiskusi dengan ramai. Kasus menghilangnya hantu koran sebelumnya belum juga terpecahkan. Sekarang malah jadi was-was lagi. Kak, kumohon. Letakkan surat itu di sana dan langsung pergi. Kejutan seperti itu tidak mungkin terjadi setiap saat. Orang tua Wang ini memiliki rumah mewah seorang diri. Dia bahkan punya TV untuk ditonton. Terlihat jelas dia adalah karakter yang kejam. R dan timnya sudah berhasil menerjemahkannya. Cukup lemparkan surat itu ke rumah, maka tugas selesai. Jangan bodoh dengan mengetuk pintunya. Pemikiran masyarakat Tiongkok dalam waktu singkat belum juga terkoreksi. Bagaimanapun, mereka belum menyadari siapa sebenarnya sosok di layar cahaya itu. Peng-peng. Suara ketukan pintu yang keras terdengar. Suara listrik di dalam ruangan berhenti sejenak. Aku melanjutkan mengetuk pintu. Terlalu buruk. Rakyat negara naga di luar menarik napas dingin. Dari sudut pandang mereka, Lawang di dalam rumah berdiri dan berjalan menuju pintu. Sial. Cepat lari. Kau sengaja ya? Kau mau mati? Jangan seret kami bersamamu. Dalam suasana hati warga negara naga yang hampir runtuh. Pintu kamar terbuka. Seolah-olah gerbang besi berkarat mengeluarkan suara gesekan yang memekakan telinga. Siapa? Merasa sedikit tidak sabar. Mau atau tidak? Tanyaku dengan dingin. Secercah cahaya merah melintas di pupil matanya yang gelap pekat. Bayangan di balik pintu besi itu tertegun sejenak. Sepertinya tidak mengerti mengapa aku begitu kurang ajar. Bayangan itu malah tertawa. Percayalah padaku. Kamu juga harus. Bayangan di balik gerbang besi menampakkan wujud sepenuhnya. Di bawah rambut yang memutih, wajahnya tampak sangat lelah. Bola matanya yang hitam pekat tidak memiliki sedikit pun bagian putih. Dia dengan gera mencekik leherku. Namun, tepat ketika dia hampir berhasil, sepertinya dia menabrak penghalang tak terlihat. Setelah jeritan yang mengerikan, dia segera mundur berulang kali. Berteriak dengan panik. Sebenarnya, kau ini apa? Kau bukan Yu Diwan. Kesabaranku benar-benar habis. Aku memasukkan surat itu ke dalam saku bajunya. Aku mengangkat telapak tanganku ke pipi kirinya. Hanya sebuah tamparan. Kepala hantu televisi itu diputar langsung 1 putaran penuh. Terakhir, kembali ke posisi semula. Hantu TV sangat ganas. Sungguh sulit. Bagaimana mungkin kau bisa mengenalku? Hehe. Aku mencibir sambil mengangkat tangan lagi. Kali ini giginya langsung hancur berantakan berserakan di tanah. Menghinaku. Kau mencari mati. Tatapanku yang dingin dan acuh tak acuh meluncur di wajahnya seperti pisau. Hantu TV itu mengangguk berulang kali dan berkata dengan gemetar. Aku akan memberimu 50 koin hantu. Dan aku akan mengganti televisimu juga. Ini adalah seluruh harta bendaku. Hantu televisi itu menangis ketakutan. Kamu mendapatkan televisi pakaian jadi milik Lawang. Kamu mendapatkan uang hantu sejumlah 50. Lumayan. Lumayan juga pengertian. Selamat menggunakan layanan pengiriman surat. Kami menantikan untuk melayani Anda lagi di lain waktu. Aku tersenyum. Niat membunuhku juga lenyap seketika. Aku belum selesai bermain. Lagi pula aku juga bukan orang yang tidak masuk akal. Tidak akan langsung menamparmu sampai hancur berkeping-keping. Jika kau cukup tahu diri, aku juga tidak keberatan meninggalkan jejak kecil. Televisi berbentuk pedang hantu. Sambil menghela napas lega. Juga memaksakan sebuah senyuman. Namun dalam hatinya, ia mengumpat. Kau masih menginginkan kesempatan berikutnya? Seumur hidupku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Penampakan pedang hantu di televisi. Sambil menghela napas lega.
Juga memaksakan sebuah senyuman. Namun dalam hatinya mengumpat. Kau masih menginginkan kesempatan berikutnya? Seumur hidupku, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Pada saat yang sama, kelompok Almi juga mulai bergerak. Di depan sana adalah tempat saya mengirim surat. Paman bilik telepon. Pemain dari negara Kimchi tampak sedikit gelisah. Berbicara dengan ketakutan. Tepat di depan. Sebuah bilik telepon merah tua yang usang dan terpencil. Menangani di sana. Mengirim surat tak tertandingi. Membuat orang merasa sedikit tertekan. Hanya ada sebuah bilik telepon. Di mana pemilik surat itu? Masyarakat di luar menyaksikan adegan ini. Tidak mengerti apa maksudnya. Hanya bisa merasakan. Suasana aneh itu. Cahaya itu menginfeksi mereka. Baiklah. Semuanya, jangan khawatir. Negara Kimchi kita yang hebat. Pasti tidak akan ada masalah. Dengan Dr. Almi yang memimpin. Tugas pasti akan diselesaikan. Benar, benar. Dr. Almi. Harapan negara Kimchi besar kami. Tergantung padamu. Rakyat negara Kimchi. Agak tegang. Namun secara keseluruhan. Masih percaya. Bagaimanapun juga, mereka hanya bisa menaruh harapan negara. Pada orang lain. Adapun kedatangan kisah-kisah aneh. Kalau benar-benar tidak bisa. Langsung imigrasi saja. Asalkan ada kimchi untuk dimakan. Di mana yang bukan negara Kimchi? Piao Zhengxian. Pergilah. Almi berkata dengan tenang. Sambil menatap bilik telepon merah. Dengan pupil biru pucat itu. Ah, bukankah seharusnya kamu yang mengantarku? Pemain negara Kimchi itu tampak terkejut. Sepertinya dia masih belum sepenuhnya mengerti situasinya. Reno yang berada di sampingnya. Terlihat kesal sekaligus geli. Membantumu mengirim surat. Tapi tidak bilang harus mengantarkannya langsung ke tanganmu. Lagi pula. Dibilah tugasmu. Orang lain juga dilarang mengirim untukmu, kan? Reno sudah melihat ini sejak lama. Tapi dia setuju. Karena ini sangat diperlukan. Dan, Almi sebagai otak mereka. Tidak boleh terjadi apa-apa. Jadi, selama tidak menyangkut diri sendiri. Reno akan dengan teguh. Berdiri di pihak Almi. Pemain dari negara lain. Kebanyakan juga bersikap menunggu dan melihat. Beberapa haus darah. Ada juga yang menyedihkan. Namun secara garis besar, tidak ada seorang pun yang terlahir. Atau bisa dibilang, semua orang menjaga pemahaman diam-diam. Orang pertama yang mengirim pesan akan memberi mereka pengalaman berharga. Pemain negara Kimchi memerah wajahnya karena menahan malu. Melihat orang-orang di depannya ini. Dia gemetar hebat karena ketakutan. Dengan marah dia bertanya, jika kami harus mengirimkannya sendiri, lalu mengapa kamu mengumpulkan kami bersama? Para pemain dari berbagai negara mendengar perkataan ini. Di mata mereka juga terdapat berbagai pemikiran. Memandang punggung Almi. Tidak lagi begitu buta. Menyetel senar. Tenanglah sedikit. Almi menarik pandangannya dari bilik telepon. Dia berkata dengan dingin. Aku akan mengumpulkan semua orang. Justru demi menghadapi situasi darurat dengan lebih baik. Aku tidak pernah mengatakan. Bisa membuat kalian semua 100%. Bahwa itu keluar dari sini. Apa yang kukatakan selalu akurat. Peluang kita untuk bertahan hidup. Itu 76,33%. Tidak ada sesuatu pun yang mutlak. Hanya informasi yang cukup. Baru dengan begitu hasil terbaik bisa didapatkan. Informasi yang tidak mencukupi. Hanya membawa masa depan yang kabur. Piao Zhengxian. Kau harus pergi mengantar surat. Seiring dengan jatuhnya kata-kata Almi. Reno melangkah maju dengan ekspresi tidak ramah. Bersamaan dengan itu, para pemain dari negara lain. Juga secara diam-diam bergerak maju. Mengelilingi pemain dari negara Pao Chai. Apa yang dikatakan Almi benar. Pasti ada seseorang yang mati secara salah. Dibandingkan dengan mereka semua ini. Satu persatu seperti lalat tanpa kepala yang pergi mencari mati. Lebih baik membiarkan satu orang berkorban. Untuk ditukar dengan peningkatan tingkat kelangsungan hidup semua orang. Pemain negara Pao Chai. Ekspresi wajahnya langsung berubah pucat pasi. Hanya bisa gemetar ketakutan. Menunjuk orang-orang ini dengan jari. Sambil mundur. Terjatuh ke tanah. Hua Zhengxian. Pergilah. Jika terjadi sesuatu padamu. Pemain negara naga berikutnya. Akan mendapatkan perhatian dari kami. Mata biru pucat Almi. Menatapnya dengan tenang. Tetapi setiap kata. Semua terasa seperti dentuman di jantungnya. Terus-menerus mendesaknya. Untuk pergi mengantarkan pesan. Hua Wujue. Kau harus pergi mengantarkan pesan. Rakyat negara naga di dunia luar. Juga ikut terdiam. Kemarahan semua orang sejak awal. Tiba-tiba berubah menjadi keheningan. Atau, biarkan saja dia mencoba dan melakukan kesalahan.
Setidaknya pemain kita berikutnya bisa mendapatkan perawatan. Hua Wujue. Dewan Naga Cai akan mengingat pengorbananmu. Cepat pergi. Mengirimnya juga belum tentu akan terjadi sesuatu yang buruk. Negara naga sebelah baik-baik saja, kan? Cepat pergi sana. Pelacur Sinus. Meskipun opini dari luar tidak dapat tersampaikan ke dalam dunia horor aturan. Setelah mendengar perkataan Ah Ming ke Piao Zhengxian, akhirnya mengerti bahwa dia hanya bisa pergi mengantarkan surat. Jika tidak memberikan persembahan, orang-orang di hadapannya ini tidak akan melepaskannya. Jika tidak memberikan persembahan, rakyat Pao Chai Kuo tidak akan mengampuni keluarganya. Dia sangat ingin melawan. Tapi dengan begini, negara Pao Chai hanya akan hancur lebih cepat. Aturan cerita horornya sangat jelas. Setelah kematiannya, akan ada pemain berikutnya. Nyawanya sudah lama di luar kendalinya. Para pemain dari berbagai negara ternyata terseduh-seduh. Orang yang tersedak itu malah tertawa. Ayah berdiri dengan gagah, mengeluarkan surat untuk kantor telegraf itu. Berjalan menuju tempat berwarna merah. Berjalan menuju gardu telepon. Aming melihat pemandangan ini. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Namun pupil birunya berkedip liar. Seolah sedang menghitung sesuatu. Para pemain dari berbagai negara pada saat ini juga sangat tegang. Bagaimanapun, mereka belum pernah berhadapan langsung dengan keanehan. Tidak ada yang tahu. Surat ini dikirimkan. Apa yang akan terjadi? Mengeluh pahit sambil tertawa. Seolah-olah dia tidak peduli lagi tentang apapun. Dia hanya terdiam. Pintu lift terbuka. Menyeret kopernya masuk ke dalam. Tatapan semua orang tertuju tajam pada surat itu. Sampai dia berada di dalam lift. Tidak ada kejadian apapun. 1 menit lagi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Reno menyaksikan adegan ini. Dia mengerutkan kening. Mungkinkah? Apakah ini sudah selesai? Tapi, bagaimana dengan paman tukang posnya? Pemain dari negara Pao Chai juga agak linglung. Sepertinya menyadari. Saya telah menyelesaikan tugas pengiriman surat sendiri. Juga semakin menyadari. Sepertinya saya tidak perlu mati. Gagasan untuk bertahan hidup mengingatkannya dengan panik. Cepat pergi. Pemain negara Pao Chai yang terlambat menyadarinya. Buru-buru hendak menarik tangannya dari telepon. Segera pergi dari sini. Namun tepat saat tangannya terlepas, sebuah dering telepon yang sangat aneh tiba-tiba berdering keras. Kering kering kering. Seolah-olah radio kaset berdering perlahan. Dan di dalam bilik telepon tua itu, entah sejak kapan muncul sebuah bayangan Paman Buram. Telapak tangan pucat pasi sedang menggenggam telepon yang berdering itu. Cepat pergi. Telinga berdenging, raut wajahnya berubah. Pupil mata biru pucatnya tiba-tiba menyusut. Setelah mendengar perkataan ini, semua orang tidak berani menunda-nunda. Mereka pun berhamburan melarikan diri. Pemain negara acar melototkan matanya. Tubuhnya seolah tidak bisa dikendalikan. Bahkan untuk bergetar pun tidak bisa. Hanya bisa melihat dengan pasrah. Paman yang memegang telepon itu mengangkat teleponnya. Dan saat dia mengangkat telepon itu, pemain dari negara Pao Chai seketika ambruk ke tanah, bagaikan pahatan es yang dingin. Dari telepon tua itu, terdengar suara ketakutan yang luar biasa. Tolong! Pemain Pao Chai Kuo, Piao Zhengxian, dengan kisah mengerikan kematian yang datang. Bersamaan dengan tawa kehendak kisah mengerikan itu bergema. Negara Pao Chai dalam sekejap memiliki lebih banyak jiwa-jiwa raja yang tak terhitung jumlahnya terperangkap di dalam telepon. Dan semua ini dimulai dari kematian atom Piao Zhengxian. Kengerian yang menarik. Hua Wujue mendapatkan sebuah sepeda tua entah dari mana. Kebetulan lewat sini. Melihat dengan penuh minat mayat pemain negara Kimchi. Kemudian dia pergi dari sana. Dan pemberhentian berikutnya adalah rumah Nenek Li yang suka melihat langit. Bab 8. Itu adalah bayangan Hua Ge. Kesalahpahaman yang membuat rindu. Sepeda itu diambilnya sekalian jalan. Direbut dari entitas aneh tak bernama. Agak usang. Tetapi menggunakannya masih tidak masalah. Adapun alasan merebutnya, dia sedikit merindukannya. Mengendarai sepeda. Dengan santai menyusuri jalan menuju pusat kota kecil. Di depan rumah bergaya retro yang berpindah-pindah. Dia tiba di tujuan pemberhentian ini. Rumah Nenek Li yang suka duduk di depan pintu sambil memandang langit. Di depan pintu berkarat yang penuh ketidaksempurnaan. Sepasang kursi rotan yang terbuat dari anyaman bambu terletak dengan tenang di sana. Tidak ada seorang pun yang duduk di atasnya. Namun kursi rotan itu bergoyang dengan berirama.
Seolah-olah ada seseorang yang berbaring di atasnya. Dan bergoyang maju mundur. Sampaikan surat ini kepada Nenek Li. Perhatian. Nenek Li terkadang akan salah mengenalimu sebagai cucunya. Mohon maafkan dia. Ini adalah etika seorang pemain profesional. Dibandingkan dengan surat lawang sebelumnya. Surat dari Nenek Li ini. Muncul sebuah informasi tambahan. Nenek Wang tua. Hehe. Sudut bibir Hua Wujue terangkat membentuk senyuman. Namun, senyuman ini di mata warga negara naga. Namun, itu menjadi lebih rumit artinya. Hua Wujue tersenyum. Di mana nenek tua itu? Ah, semoga Nenek Li lebih bijaksana. Setelah menerima uang, sebaiknya segera diam. Jika tidak, aku khawatir dia akan menjadi lawang berikutnya. Kurasa aku mengerti sekarang. Yang mewakili negara naga kita adalah bukan orang biasa. Jelas-jelas dia adalah sosok yang sangat berpengaruh. Kalian bilang, tidak mungkin ada pemain santai, kan? Kalau tidak, menurutku, fenomena di depan mata ini tidak dapat dijelaskan. Negara Kimchi sebelah sudah terperosok ke dalam alam aneh. Dibandingkan dengan negara lain yang bernasib tragis, suasana di negara naga justru sangat riang gembira. Karena semua orang menyadari hal-hal yang tampak aneh dan berbahaya itu. Di hadapan Hua Wujue, semuanya seperti permainan anak-anak. Tidak perlu sama sekali. Di dalam ruang rapat strategi tertinggi negara naga, 5 marshal negara naga juga tampak berbinar-binar. Meskipun Hua Wujue bukanlah bagian dari sekte Tao. Namun, tidak dapat dikesampingkan juga bahwa dia adalah murid tertutup dari tokoh tersembunyi yang hebat. Meskipun Bumi Biru menjunjung tinggi sains. Namun, para pemimpin yang berada di puncak ini ingin mengetahui lebih banyak. Misalnya, gerbang keabadian yang ditinggalkan oleh era Dharma yang lalu. Namun demikian, di bawah bimbingan mereka, sekte-sekte abadi ini juga menyatakan tidak bisa memahami altar aneh ini. Mampu melakukan pemindahan ruang semacam ini. Cloning diri. Keberadaan kekuatan supernatural yang hebat. Jelas melampaui pemahaman mereka. Bagaimanapun, ini sudah zaman akhir Dharma. Mereka juga tidak banyak tahu. Namun, bagaimanapun juga, setidaknya negara naga memiliki harapan yang lebih besar untuk menonjol dalam permainan ini. Di dunia cerita horor, Hua Wujue mengeluarkan surat untuk Nenek Li itu. Tapi mau berkata, suratmu sudah tiba. Kursi rotan yang terus bergoyang itu berhenti sejenak. Namun, puer mulai bergoyang lagi. Hua Wujue maju 2 langkah. Dia menekan sesuatu yang bergoyang itu. Teng sudah mengulanginya sekali lagi. Suratmu sudah tiba. Kali ini, tampaknya kini sudah tidak kosong lagi. Melainkan telah ditambahkan seorang nenek tua yang penuh kerutan. Dia berbaring dengan tenang di atas tikar rotan yang sudah usang. Dengan sudut 45 derajat, dia menatap langit. Di mata keruhnya, tidak ada sedikit pun kilau kehidupan. Dengan hampa menatap langit. Mendengar pengulangan kedua dari Hua Wujue. Nenek tua itu memutar lehernya yang kaku. Mata itu, sedingin dan kosong seperti mata ikan mati, menatap Hua Wujue. Tidak. Cucu kesayangan. Kamu datang untuk menyampaikan pesan. Nenek tua itu berkata berulang-ulang. Seolah ada sesuatu di tenggorokannya. Seolah-olah macet. Membuat bulu kuduk merinding saat mendengarnya. Takut. Hua Wujue menampar dengan keras. Ekspresi dingin terpancar dari sudut matanya. Dia berkata dengan dingin. Kau pikir kau pantas memanggilku cucu? Nenek tua itu membawa tamparan di punggungnya. Seluruh investasinya berputar 180 derajat. Di mata yang mati rasa. Juga jarang terlihat sedikit. Mungkinkah aku tidak pernah mengajarimu? Apakah kamu tidak menghormati orang tua dan menyayangi anak kecil? Bersamaan dengan ucapan dingin nenek tua itu. Sulur-sulur itu seolah-olah telah memiliki kehidupan. Bergeliat dan menyerang Hua Wujue. Dan bagian belakang sulur-sulur itu. Samar-samar muncul sebuah wajah penuh penderitaan yang terbuat dari rotan berminyak. Dari wajah ini dapat terlihat seorang pria muda. Wah, hebat. Pantas saja dia menganggap kayu bakar sebagai cucu. Ternyata tanaman merambat ini dibuat dari manusia. Jika fenomena aneh ini datang, jangan-jangan kita akan seperti negara Kimchi sebelah. Berani menelepon, akan terjebak di dalam. Di bawah tatapan acuh tak acuh Hua Wujue, muncul sedikit pun ketidakpedulian. Seolah-olah sedang memandang seekor semut. Terlihat dia dengan ringan melambaikan tangannya. Sebuah lidah api merah menyala. Tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dan di atas nyala api ini, terpancar panas yang sangat mengerikan. Membuat nenek tua yang duduk di kursi rotan merasa ngeri. Ini apa? Kenapa kamu punya hantu? Nenek tua itu berkata dengan ketakutan yang belum hilang.
Mata itu penuh dengan kematian. Ketakutan terpancar dengan jelas. Api iblis. Kapan aku, Hua Jue, melakukan ini? Jangan terburu-buru. Siapa tahu saat kita pergi ke toilet, Kak Hua lolos dari lampu jalan itu. Vivi. Omong kosong pun ada batasnya. Hua Wujue selalu berada di bawah siaran langsung. Mau kencing di tiang lampu mana? Lagi pula, aku sama sekali belum memejamkan mata. Aku juga tidak pernah melihatnya membocorkannya. Tentu saja bukan. Dia membocorkannya dari lampu jalan. Api unggun hantu berwarna khawatir itu. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pengalamannya? Nyala api ini. Itu adalah salah satu dari 180.000 goresan lukisan yang dia latih. Yang paling lemah. Dulu, saat dia berlatih melukis, dia hanya tertarik pada karakteristiknya yang unik. Dan karakteristik ini, tubuhku. Dia menyerapku. Nenek itu tanpa sedikit ketakutan. Ingin berdiri, tetapi ditahan oleh Hua Wujue. Benar. Ini karakteristik tahun ini. Jika tidak, menyerap keanehan. Alasan mengapa dikatakan itu adalah yang terlemah. Justru karena pertumbuhan tahun ini membutuhkan serangan yang aneh. Dan keanehan di laut kekacauan Netherworld. Setiap keberadaan adalah teror yang hebat. Tahun ini sama sekali tidak bisa menyerap. Paling banyak hanya bisa menghalau setitik. Jadi, karena itu, hal tersebut dikesampingkan. Dunia kisah-kisah aneh zaman sekarang justru sangat cocok dengan perkembangannya. Tapi Hua Wujue sebenarnya tidak terlalu peduli. Karena bahkan jika tidak mengandalkan tahun ini, dia juga percaya diri tak terkalahkan di sini. Bahkan sampai ke sumber keanehan. Sekarang paling banter hanya tamat saja. Setelah papan tinta 6 malam kembali, dia akan bisa menggunakan batu loncatan ini untuk menembus lorong menuju alam semesta merah aneh. Meninggalkan belajar pagi. Siapa tahu, masih bisa mengetahui beberapa hal. Informasi tentang mantan penguasa kota angin. Aku salah. Mohon padamu, lepaskan aku. Nenek tua yang terperangkap di tanaman merambat, berteriak cemas. Di bawah terik membara tahun ini, tubuhnya hampir menjadi transparan. Oh, bukankah kau ingin menjadikanku kursi? Kenapa? Sekarang, mereka tidak mengizinkanku untuk menghormati orang tua dan menyayangi yang muda lagi. Hua Wujue berkata dengan penuh minat. Aku bersedia memberikan kompensasi. Kalian Yahudi tidak punya hati nurani. Hanya memberi 1 koin. Aku bersedia memberimu 20. Nenek tua di kursi rotan berkata dengan cemas. Karena jika terlambat lagi, tubuhnya hampir sepenuhnya transparan. Dan baru 20. Tetangga sebelah, Lawang, jauh lebih murah hati darimu. Menurutku, kursi ini cukup bagus. Lebih baik digunakan untuk membayar hutang. Seandainya rumah ini punya sertifikat hak milik, topinya juga bisa dipertimbangkan. Astaga. Kalian ini iblis, ya? Tetangga sebelah masih berlutut memohon. Jantungnya berdebar kencang dan dia ketakutan. Hari ini, nenek tua itu tidak lagi suka melihat langit. Karena itu adalah bayangan Hua Ge. Bab 9. Dinding iblis tubuh fana biasa. Mendengar informasi ini, Hua Wujue justru sedikit terkejut. Bagaimanapun, di dalam tugas horor aturan. Tapi tidak ada pembicaraan tentang imbalan ini. Dengan kata lain, Yang Mulia Kaisar Fengdu ternyata diperlakukan seperti gedung putih? Baik sekali. Aku, bumi ini, mengingatnya. Hua Wujue tersenyum tipis. Tingkat panas tahun ini meningkat 1 poin lagi. Yang meningkat bersamanya adalah jeritan nenek tua. Tidak. Seluruh harta bendaku. 80 koin hantu. Dan kursi rotan ini. 2 kati daging, sosis wajah daging gulung. Semuanya untukmu. Nenek tua itu membagi setengahnya. Mengeluarkan koin hantu. Dengan gemetar, dia menghitung koin untuk Hua Wujue. Mendapatkan kompensasi. Baru sekaranglah Hua Wujue menarik kembali pengalamannya. Jika dihitung dengan koin hantu yang didapat dari lawang sebelumnya. Sekarang koin hantunya berjumlah 130 buah. Koin hantu dapat digunakan untuk menukar barang. Lalu bagaimana dengan hantunya? Dengan pikiran yang mencoba menguji, Hua Wujue berbicara ke ruang kosong. Aku ingin menukar 1 hantu. Hantu tidak bisa diperdagangkan. Silakan gunakan barang lain. Petunjuk. Koran hantu. Televisi hantu. Sepeda hantu. Semuanya bisa digunakan untuk bertukar. Itu selaras dengan kisah-kisah misteri. Suara tawa serupa terdengar. Dibandingkan dengan yang terakhir, suara yang terdengar sekarang terasa sedikit mekanis. Ternyata, tentu saja,
tanpa mengganggu keseluruhan tatanan cerita horor. Kisah-kisah horor tidak akan pernah terusik. Tatapan acuh tak acuh Hua Wujue mengarah ke kehampaan, seolah-olah menembus langit yang dipenuhi abu itu, sedang menatap sesuatu. Namun, dunia luar tidak mengetahui apa yang dipikirkan Hua Wujue. Hanya tahu, dia ingin menjual nenek tua itu. Astaga, ada-ada saja kelakuan. Celaka, celaka. Orang lain ke dunia horor malah liburan. Ini pergi untuk mengisi persediaannya. Nenek tua itu mendengarkan perkataan Hua Wujue, juga terkejut sampai berkeringat dingin. Jika dia memilikinya. Apa maksudnya? Dia benar-benar ingin menjualku? Sebenarnya, siapa yang menyeramkan? Bangunlah. Tempat yang sedang kau duduki itu. Ini barang pribadi saya. Hua Wujue menatap nenek tua itu. Nenek tua itu memaksakan sebuah senyuman. Kemudian dengan susah payah berdiri dari kursi. Seluruh prosesnya sulit. Bahkan para penonton dari negara naga di luar sana pun merasa geli. Nenek, jangan hanya duduk dan menatap langit. Berlatih lebih banyak itu bagus. Jika tidak berlatih lagi, khawatir berjalan pun tidak akan bisa. Kalian mau mencekiku sampai mati? Kau menyuruh makhluk aneh itu untuk berlatih. Hahaha. Kamu mendapatkan pakaian jadi kesayangan nenek. Kesayangan dengan gaya yang indah. Diresapi dengan kerja keras. Saat kau berbaring di atasnya, kau bahkan bisa merasakan kehangatan sentuhan busuk. Kau memperoleh gulungan daging wajah dan usus ekser. Sosis pipi tembam dari kota Pin. Mengendalikan perisai pelindung. Mendapat pujian bulat dari setiap rumah tangga. Seperti yang kita semua tahu. Daging dari wajah berdaging dan usus selalu merupakan kualitas terbaik. Hua Wujue dengan puas menaiki sepedanya. Sekalian memasukkan surat itu ke tangan nenek tua itu. Menantikan pelayanan Anda selanjutnya. Selamat tinggal. Tim yang dibentuk oleh Armin. Menghadapi masalah lain. Dokter Armin. Aku bilang. Bukankah seharusnya kau memberi kami jawaban? Reno berdiri di depan Armin. Ada sedikit ketidaksabaran di pupil matanya yang keemasan. Mereka sudah kehilangan satu anggota. Jika tidak ada apapun yang didapatkan, itu akan sulit diterima. Pemain dari negara lain juga sama. Hampir setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Seseorang sudah meninggal. Pasti ada sesuatu yang bisa didapatkan, kan? Jika tidak, bukankah itu berarti mereka harus mencari orang lain untuk dikorbankan? Hanya dapat memperoleh sedikit. Tidak mungkin mengetahui semuanya. Tingkat kelangsungan hidup kita tidak berubah dari dasar yang ada. Armin selalu memiliki ekspresi tenang dan tidak terpengaruh. Seolah-olah semuanya sudah diperhitungkan. Karena pemain negara kimchi yang kehilangan nyawanya. Seolah-olah seperti semut di masa lalu. Tidak seberapa. Apa? Hanya beberapa. Reno dengan marah mencengkeram kerah baju Armin. Memaparkan tubuh kurusnya ke udara. Dan bagian tubuh yang terbuka itu. Namun terbuat dari komponen logam yang padat dan rapat. Pemandangan aneh ini membuat para pemain dari berbagai negara terkejut dan menciut. Mungkinkah robot bergaya Armin ini? Reno, yang menyeret Armin ke atas, juga terkejut dan tidak yakin. Tubuh yang tampak kurus ini ternyata membuatnya merasa sedikit tak tertahankan. Sulit dibayangkan. Seberapa berat sebenarnya komponen mesin ini? Perlu diketahui bahwa dia sebagai Raja Arthur. Namun, dia bisa mengangkat barbel seberat 2000 jin dengan tangan kosong. Sekarang, dia benar-benar merasa kesulitan. Armin dengan tenang menepis tangan Reno. Kembali menyembunyikan tubuh di balik jas putih. Aku aslinya adalah orang yang akan mati. Atau bisa dibilang, 5 tahun lalu, aku seharusnya sudah mati. Karena aku menderita kanker. Dan itu sudah stadium akhir. Tapi aku menggunakan mesin bionik untuk merekonstruksi tubuhku. Dan mempertahankan otakku dengan sempurna. Dibandingkan dengan kalian semua, sebenarnya aku adalah manusia baru. Manusia yang terlahir kembali setelah reinkarnasi. Aku yang telah mengalami hidup dan mati. Sudah lama aku tidak peduli dengan emosi. Semua yang kulakukan. Semua ini demi solusi optimal untuk situasi ini. Kematian Piao Zhengxian. Meskipun saya sangat menyesal. Namun, ini diperlukan. Karena hanya dengan cara ini, barulah aku bisa benar-benar meningkatkan tingkat kelangsungan hidup menjadi 76,33%. Armin berkata dengan sedikit terdiam. Cara kerja roda gila mekanis semacam ini sulit dibayangkan. Jenius macam apa sebenarnya dia itu? Bahkan kanker yang tidak bisa diselesaikan oleh seluruh dunia juga diselesaikan dengan cara seperti ini olehnya. Namun, sama halnya, semua orang pada saat yang sama merasakan sentuhan kesedihan. Sebagian besar tubuh telah digantikan oleh mesin.
Apakah itu masih bisa disebut manusia? Yang punya darah dan daging. Baru bisa disebut manusia. Apa artinya itu? Baiklah. Jadi, setidaknya kau harus mengatakan sesuatu, kan? Sikap Leinu juga menjadi lebih tenang. Bahkan sedikit rumit. Meskipun dia agak egois dan mementingkan diri sendiri. Namun, seorang jenius seperti itu, bagaimanapun juga jauh lebih berguna darinya. Yang ingin aku beritahukan kepada kalian, justru langkah selanjutnya, adalah menuju pabrik wajah daging. Menyetorkan surat, kata Armin Chen Sheng. Mengapa harus pergi ke pabrik wajah daging? Reno mengerutkan keningnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia pahami. Sebuah bilik telepon merah tua. Benda biasa semacam ini. Begitu berbahaya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pabrik wajah daging. Bukankah itu akan lebih mengerikan? Karena kita membutuhkan koin hantu. Almin mengeluarkan suratnya sendiri. Semua orang terharu. Tak disangka dia sudah membuka suratnya sendiri. Para pemain dari berbagai negara bergegas mendekat. Hanya terlihat 3 surat milik Armin. Sudah terbuka sejak lama. Pendeta Arno yang terkasih, selamat pagi. Pabrik wajah daging biasa. Siap melayani Anda. Jika ada kebutuhan, silakan pesan secepatnya. Pabrik pengolahan daging pinggiran kota. Kepada Guru Ali yang terhormat. Koin hantu babi gemuk model baru 1 kati. Akan segera dirayakan. Semoga segera dilakukan pengadaan. Pabrik daging Lian Fan yang sederhana. Nyonya Su kecil yang terkasih. Kecantikan dan kebiasaan makan yang baik. Tidak terpisahkan. Pabrik daging Ping Fan. Memenuhi kebutuhan Anda. Pabrik wajah berdaging biasa. 3 surat. Tanpa terkecuali. Semua tanda tangannya adalah pabrik wajah daging biasa. Tapi ini, apa masalahnya jika aku membutuhkan lebih banyak kain hantu? Jika surat-surat ini, semuanya berasal dari pabrik wajah daging biasa. Lalu peran apa yang mereka mainkan? Pabrik daging dan surat-surat mereka ini. Sebenarnya apa hubungannya? Bab 10. Rumah nomor 502 Jalan. Hua Wujue melihat ke tubuhnya. Surat terakhir yang tersisa. Di dalam mata Mo Yuan Tan. Terlintas seulas pemikiran mendalam. Gelombang pertama tugas dari kehendak cerita horor ini. Totalnya ada 3 surat yang diberikan. 2 yang pertama adalah misi pengiriman surat. Semua memiliki tingkat petunjuk tertentu. Suka menonton televisi. Duduk di depan pintu. Ini semua sesuai dengan kemampuan membunuh mereka. Hantu televisi. Serta hantu kursi goyang. Bagaimana bisa sampai ke yang terakhir ini? Hanya ada satu cara yang baik. 2 ekor ikan teri sebelumnya itu. Jika membahas tingkat kepekatan aura mistis, masih kalah dengan juru tulis neraka. Bahkan saat dirinya baru menjadi. Saat menjadi petugas hantu tingkat Ding, dia juga bisa dengan mudah mengendalikannya. Endapan waktu selama 5.000 tahun. Namun dia tetap melihat masalah itu sekilas. Jika tebakanku benar, ini adalah trik dari kehendak altar aneh ini. Disinilah tempatnya. Hua Wujue mendongak. Dia menatap langit abu-abu. Memperlihatkan senyum tipis. Kak Jue, ini sedang mendongak ke langit. Apakah ada masalah dengan surat ini? Warganet negara naga bingung. Sebenarnya, mengenai beberapa tindakan Hua Wujue, mereka selalu tidak mengerti. Namun, mereka mendukungnya. Bahkan dalam beberapa gelombang operasi yang melawan takdir ini. Warganet negara naga. Kepercayaan terhadap Hua Wujue sudah mencapai suatu tingkat yang tak terlukiskan. Kau tahu apa? Kak Jue, pasti ada alasannya mengapa dia melakukan itu. Cukup perhatikan saja. Ada balasan dari warganet. Apakah kamu mengerti? Saya tidak mengerti. Tapi aku sangat terkejut. Kebingungan yang sama tidak hanya dirasakan oleh warganet Tiongkok. Faktanya, sekarang semua penonton di Bumi Biru sangat bingung. Karena di sisi lain, mereka juga tidak mengerti. Mengapa Army harus pergi ke pabrik pengolahan daging? Tapi, apakah ini ada hubungannya? Kebingungan terlihat di mata Reno. Tanpa sadar menggaruk kepalanya. Pemain dari negara lain juga tampak kebingungan. Sama sekali tidak mengerti keterkaitan di antara semua ini. Hahaha. Momen kebingungan Bumi Biru. Di satu sisi ada pemain serigala tunggal. Di sisi lain ada pemain domba. Kami adalah penonton. Langkah ini sedikit dikomentari oleh warganet yang berpikiran baik. Puki Makau. Orang-orang negara naga, cepat keluar dari internet kami. Aduh duh duh. Kenapa menggunakan senjata api sebesar itu? Siapa tahu nanti kamu masih memohon untuk menjadi pekerja Longkuo? Hahaha. Oh, ya Tuhan. Aku bersumpah akan memaki dia. Dengan kata-kata paling kotor yang pernah kudengar seumur hidupku.
Tolong tunjukkan saya. Ya, kamu. Ayah. Hahaha. Di dalam insiden cerita horor, saya yakin semua orang sudah menyadarinya. Tugas kita ini bernama Surat Gila 3. Alamat untuk pengiriman bisa berbeda-beda. Dan kota kecil ini tampak biasa saja, namun memancarkan keanehan. Selama ini, siapa yang pernah melihat pemandangan serupa? Si kecil berbulu. Mangkuk itu bagaikan pedang tajam, menyapu pandangannya ke semua orang. Para pemain dari berbagai negara berdiskusi dengan heboh, terkejut sejenak. Xuanji mulai mengingat dalam benaknya. Setelah mereka selesai berunding di luar, mulai saat mereka memasuki kota kecil ini, sepertinya memang belum pernah melihat bangunan identik manapun. Bahkan, sekalipun lingkungan yang mendalam berubah, mereka juga sama sekali tidak menyadarinya. Tidak mungkin. Apakah penampilannya saat datang dari belakang seperti itu? Pemain negara Gajah Putih menelan ludah dengan susah payah. Ketakutan terpancar di matanya. Jari menunjuk ke arah posisi di belakang mereka. Rumah-rumah itu masih tampak kuno dan usang. Itu sama sekali bukan bangunan-bangunan yang ada dalam ingatan mereka. Para pemain dari negara lain merasa ngeri. Kejadian yang sangat aneh. Ternyata mereka baru menyadarinya sekarang. Sekarang ini, bahkan jika itu Reno, dahinya tanpa sadar dipenuhi keringat dingin yang halus. Menatap mata Armin dengan penuh hormat. Kamu. Reno ingin mengatakan sesuatu, tapi dipotong oleh Armin. Sejak menginjakan kaki di kota kecil itu, aku sudah menyadari hal ini. Tetapi aku tidak memberitahu kalian. Kengerian yang tak diketahui hanya akan membuat kalian semakin hancur. Dan sekarang, saya memilih untuk mengungkapkannya. Ada sesuatu yang ingin saya beritahukan kepada kalian. Kita sudah sampai pada titik di mana kita harus berjuang sekuat tenaga. Batasan untuk menyelesaikan tugas adalah 1 hari. Tapi sekarang sudah 3 jam berlalu. Ketakutan akan hal-hal aneh. Tidak menyelesaikan tugas. Akan mati. Mengirim surat. Akan memicu pola lokasi. Akan mati. Dan kesimpulanku. Mungkin saja benar. Mungkin juga salah. Tapi asalkan benar, peluang kita untuk bertahan hidup menjadi sangat besar kemungkinannya. Jika salah, kalau begitu, saya minta maaf. Kita semua akan mati di tempat ini. Bahkan tanpa harus menunggu 1 hari pun tiba. Silakan buka panel kalian masing-masing dan lihat. Bagaimana status kalian saat ini? Almin mengucapkan ini dengan acuh tak acuh. Berita yang memilukan. Para pemain dari berbagai negara sedikit panik mendengar hal itu. Mereka buru-buru membuka panel. Saat melihat baris merah mencolok di bilas status, pupil matanya tiba-tiba menyusut seukuran ujung jarum. Aura aneh terasa ringan. HP pemain 73%. Ini. Kapan ini mulai? Wajah para pemain dari berbagai negara menunjukkan ketidaktahuan. Perlu diketahui bahwa awalnya, tidak ada apapun di panel tersebut. HMPH. Lalu, kapan kalian menyadari keanehan kota ini? Armin mengunjungi mereka dengan tenang. Para pemain dari berbagai negara terdiam. Jika dikatakan seperti itu, saat mereka menginjakan kaki di kota kecil itu, erosi aura menyeramkan sudah dimulai. Menurut perhitunganku, setiap jam yang kita habiskan di sini, HP kita akan berkurang sekitar 9%. Jika dihitung seperti itu, waktu tugas kita sepertinya 1 hari. Sebenarnya hanya 11 jam. Tidak mungkin menyelesaikannya sebelum situasi ini selesai. Mendapatkan kesempatan untuk mengekstrak kemampuan. Kita semua akan mati. Armin melanjutkan perkataannya. Setiap kali dia menyelesaikan sebuah kalimat, keheningan di wajah para pemain dari berbagai negara semakin pekat, hingga mencapai kesunyian yang mematikan. Plak-plak. Tiba-tiba, tepuk tangan renyah memecah kesunyian ini. Semua orang serentak mengangkat mata untuk melihat. Penalaran yang luar biasa. Terlihat Hua Wujue sudah berada di atas sepeda. Dia menatap Armin yang berada di tengah kerumunan dengan senyum yang sulit diartikan. Dia adalah orang dari negara naga, Tiongkok. Para pemain dari berbagai negara mengenali Hua Wujue. Bagaimanapun, sejak awal dia sendiri tidak bersedia untuk bergabung. Semua orang tentu saja mengingatnya dengan jelas. Enyahlah. Awalnya tidak mau bergabung. Menghadapi masalah. Sekarang ingin ikut. Mana ada hal sebaik itu? Pemain negara Sakura membentak dengan marah. Buatan nasional. Sebuah kilatan merah melintas di mata Hua Wujue yang gelap pekat. Saat berikutnya, pemain negara Sakura tiba-tiba meledak menjadi tarian darah, mewarnai orang-orang di sekitarnya. Dengan lapisan kain pasir berwarna darah. Semut yang diciptakan dari kuali. Sama rapuhnya seperti kayu kecil. Tidak berdaya. Ribuan tahun berlalu.
Selalu saja ada semut-semut kecil yang menggelikan seperti ini, yang mencoba menyinggungnya. Dan semut-semut kecil ini, semua sudah menjadi abu beterbangan. Pemain negara Sakura. Yamamoto Taro. Kematian. Altar monster acak muncul. Suara siaran yang terdengar seperti ejekan itu sekali lagi terngiang di telinga semua orang. Namun kali ini, tatapan kehendak altar aneh. Cahaya itu menyapu tubuh Hua Wujue. Namun, dengan cepat, cahaya itu menghilang. Adegan yang tiba-tiba ini, terlepas dari para pemain di dunia cerita aneh. Kiki Guai terperangkap dalam keterkejutan yang aneh. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Namun, negara Sakura mungkin tidak punya waktu untuk terkejut. Pada saat yang sama ketika Taro Yamamoto meninggal. Di dalam wilayah negara Sakura. Untuk sesaat mengambang. Balon-balon kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya. Di wajah setiap balon kepala manusia itu, terpancar senyum aneh. Seolah-olah melambai padamu. Mengundangmu untuk bermain bersama. Bab 11. Aku butuh 50 orang. Kita bertemu lagi. Halo, Tuan Hua. Di luar dugaan, Aming tidak menunjukkan terlalu banyak keterkejutan. Kilauan biru di dalam angka itu menghilang sekilas. Hua Wujue tersenyum tipis. Memarkir sepedanya di sana. Perlahan-lahan berjalan menuju para pemain ini. Apa yang akan kau lakukan? Suara Reno tiba-tiba menjadi tajam. Bersamaan dengan tubuh. Juga tanpa sadar mundur selangkah. Yang terpancar di mata adalah kewaspadaan dan ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui. Jika lawannya adalah manusia, dia percaya diri dan tidak berada di bawah siapapun. Namun, pemandangan Yamamoto yang hancur menjadi debu benar-benar mengguncang jiwa. Dia bahkan tidak bisa memahami bagaimana ini bisa terjadi. Hal ini di dunia manusia. Pria yang disebut Raja Arthur. Di hadapan kekuatan yang tak terelakkan. Kecil seperti debu Elizabeth. Tenanglah sedikit. Reno. Kurasa kau tidak ingin mengikuti jejak Yamamoto. Armin menghitung sekilas dengan tenang. Pada saat yang sama, dia maju ke depan. Berdiri di depan Hua Wujue. Hua Wujue dengan penuh minat menatap pria di depannya ini. Dengan langkah menunjukkan sedikit kekaguman. Gunung Tai runtuh di depan mata. Raut wajahnya tidak berubah. Anak muda ini memang berbakat. Saya membutuhkan kalian 50 orang. Untuk membantu saya membuktikan beberapa hal. Hua Wujue dengan tenang menyampaikan kebutuhannya. Boleh. Almin setuju dengan tegas dan cepat. Membuat para pemain dari berbagai negara di belakangnya terkejut. Apa maksud dari, boleh? Apakah ini berarti kami harus dikirim untuk mati? Terlebih lagi, 50 orang. Ini hampir 1/10 dari total jumlah pemain. Bagus sekali. Saya suka berurusan dengan orang pintar. Karena ini akan membuatku terkesan. Xia Buyue. Hua Wujue mengangguk. Jadi, kalian memutuskan sendiri? Atau aku yang memutuskan untuk kalian? Hua Wujue menggunakan nada bicara yang tidak dapat dibantah. Dia dengan acuh tak acuh menatap setiap pemain yang hadir. Dan orang-orang yang tersapu tatapannya itu. Merasa hawa dingin menusuk dari lubuk hati. Menyusup langsung ke sumsum tulang. Saat ini, di dalam hati setiap pemain, muncul sebuah pikiran putus asa. Di tempat ini, sudah seram, itu pun belum cukup. Kenapa pemainnya juga begitu mengerikan? Dan, mereka tetap datang bersama-sama. Apa maksudnya? Apakah maksudnya mereka tidak maju ke depan? Adapun perlawanan, Yamamoto yang barusan meledak menjadi gumpalan darah, adalah contoh terbaiknya. Tidak hanya kematian diri sendiri, bahkan negara sendiri, juga akan terkena dampak kedatangan monster. Tidak perlu. Aku akan memilihkan yang terbaik untukmu. Aming menggelengkan kepalanya. Xuan Yi menghadap semua orang. Tidak diragukan lagi. Ini adalah hal yang sangat menyinggung. Tapi Aming tidak peduli. Yang dia butuhkan adalah maksimalisasi data. Atau bisa dibilang, kerugian terkecil bagi dunia manusia. Pilihan 50 orang segera ditetapkan. Efisiensinya sangat cepat. Adapun prinsip pemilihan, juga sangat pragmatis. Bahkan kematian. 50 negara dengan populasi terkecil. Lebih dari 300 pemain. Selain yang terpilih. Terhadap prinsip ini, semua menyatakan penerimaan. Para pemain yang terpilih ini, masing-masing seperti kehilangan orang tua. Mata mereka juga penuh dengan keganasan seperti penjudi. Tidak ada yang tahu. Dipilih oleh pemain negara naga. Mau diapakan? Lebih baik bertarung sekarang selagi ada kesempatan. Mereka ada 50 orang. Kenapa harus mereka? Hanya karena negara mereka penduduknya sedikit? Karena hanya dengan cara ini, kerugian yang disebabkan oleh kedatangan keserakahan dapat diminimalkan.
Aming sampai pada jawabannya. Namun, orang-orang ini jelas tidak setuju. Kau iblis. Tuhan akan mengutukmu. Brengsek. Aku akan membunuhmu. Sungguh ironis. Tidak ada yang membenci Hua Wujue yang memicu asal mula dunia. Malah, hal-hal aneh menimpa Ah Ming. Enyahlah, atau aku tidak keberatan. Sekarang biar kalian mati. Reno berdiri teguh di depan Ah Ming, menghalangi para pemain yang ingin membalas dendam. Semua dihalau. Semua pemain lainnya juga secara sukarela melindungi Ah Ming. Hua Wujue. Mereka tidak bisa melawan tanpa adanya konflik langsung. Mereka juga tidak ingin berhadapan dengan orang aneh ini. Adapun Dr. Aming, ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Tidak boleh gagal. Hua Wujue tidak punya waktu untuk menikmati lelucon konyol ini. Dia menjentikan jarinya dengan ringan. Udara seolah menjadi bergejolak. Ke-50 orang ini, seolah-olah jiwanya telah tercabut. Pupil matanya memudar dengan cepat. Ekspresi wajahnya mati rasa. Tubuh membeku kaku. Tidak terdengar suara sedikit pun. Para pemain dari berbagai negara yang menyaksikan adegan ini, mereka semua serentak menarik napas dalam-dalam. Ketakutan terhadap Hua Wujue semakin mendalam. Saat ini, para pemain ini baru menyadari mengapa sejak awal Hua Wujue tidak memilih untuk bergabung dengan mereka dalam tim. Karena dia sama sekali tidak membutuhkan tim. Hanya dengan satu teknik dewa hantu ini. Mungkin ini misi pengiriman kepercayaan. Sama sekali tidak mendapatkan dukungan. Kenapa harus mengikuti mereka? Sekelompok besar orang ini berdesakan bersama. Percayalah, kita akan segera bertemu lagi. Hua Wujue menghilang tanpa jejak. Melirik dada Aming. Menaiki sepeda. Xuanji memimpin 50 peralatan eksperimennya. Meninggalkan tempat ini. Bersembunyi di sebuah kota kecil. Membuat orang sulit menentukan lokasinya. Bersamaan dengan sosok terakhir. Menghilang dari pandangan mereka. Sekeliling kembali sunyi senyap seperti maut. Suasana terasa sangat menekan. Bahkan lebih dari saat para pemain dari negara-negara umpan meriam tewas. Lebih menekan. 50 orang. Bukan serangan hantu aneh. Bukannya kesalahan pengiriman pesan. Melainkan, Hua Wujue, yang juga seorang pemain, membawanya pergi sebagai kelinci percobaan. Para pemain yang tersisa ini, sambil merasa beruntung, juga merasakan semacam penghinaan yang tak terlukiskan. Jelas-jelas semuanya adalah pemain. Kenapa dia begitu kuat? Kalian tidak perlu berkecil hati. Ketika kita berhasil melewati hari ini, kita juga akan memiliki kemampuan seperti itu. Ah Ming menggelengkan kepalanya. Berbicara kepada semua pemain. Mengapa dia memiliki kemampuan itu? Apakah dia sudah mengirimkan ketiga surat itu? Lei Nuo mengerutkan kening dan bertanya. Jelas mereka sudah menyadari. Inilah kemampuan yang dikatakan oleh kemauan monster pembuka tadi. Tapi kemampuan semacam ini, bukankah memerlukan 3 surat yang harus dikirimkan sebelum bisa diekstraksi? Mungkinkah dia sudah menyelesaikannya? Kerumunan itu terkejut. Kebenaran terbentang di depan mata. Namun, mereka tidak berani mempercayainya. Jika itu benar, bagaimana dia bisa melakukan itu? Piao Zhengxian dari negara Kimchi itu hanya menyentuh bilik telepon. Itu memicu kemunculan entitas gaib. Apalagi, mereka yang menjalankan misi pengiriman pesan ini. Semua perlu pergi ke tempat keberadaan entitas gaib. Bagaimana caranya agar tidak memicu entitas gaib? Tidak ada. Di tubuhnya juga ada sebuah surat. Aming menggelengkan kepalanya. Bagaimana kau bisa tahu? Reno semakin bingung dan tidak tahu arah. Sejak permainan horor dimulai hingga sekarang, Aming selalu bersama mereka. Bagaimana bisa mereka tahu perkembangan permainan Hua Wujue? Ini tidak ada artinya. Aming tidak menjelaskan. Baik. Tidak masalah jika kamu tidak memberitahu. Tetapi aku harus tahu. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan ini? Ekspresi Reno tiba-tiba menjadi serius. Jika dari awal, mereka semua adalah pemain, masih bisa merasakan sedikit rasa aman. Lalu kemunculan Hua Wujue. Hal ini menghancurkan keseimbangan tersebut. Terutama orang-orang seperti Reno, yang sangat sensitif terhadap kekuatan. Munculnya siapapun, lawan yang lebih kuat dari mereka, akan membuat mereka 100% khawatir. Kenapa kalian berpikir kami adalah pemain pertama yang berpartisipasi? Ah Ming bertanya dengan tenang. Pupil mata berwarna biru laut, menatap Reno dengan tenang. Sementara Reno dan sekelompok pemain di belakangnya, raut wajah mereka tiba-tiba berubah. Di luar halaman rumah nomor 502 nomor 12. Di tepi jalan kuno, rumput harum menghijau hingga ke langit. Sambil mengendarai sepedanya,
Hua Wujue. Tanpa sadar mulai bernyanyi. Sepeda tua itu. Karena kekurangan pelumas, terdengar bunyi berderit sesekali. Bunyi itu justru menjadi irama bagi nyanyian. Namun pemandangan seperti ini, di dunia cerita aneh yang menyeramkan dan penuh misteri, justru terasa sangat tidak cocok. Terutama pada sepeda yang sangat dalam ini. Dan juga 50 orang seperti mayat hidup, mengikuti di belakang. Ini membuat suasana menjadi semakin aneh. SST. Tak kusangka Kak Jue punya selera seperti ini. Haha. Suka sekali. Liriknya memang agak sederhana. Tapi nyanyiannya lumayan enak didengar. Hei, hei, hei. Fokus perhatian kalian. Apa itu melenceng lagi? Seharusnya tidak diperhatikan. Kenapa harus 50 pemain? Kenapa harus memperhatikan? Kita hanya bertanggung jawab untuk menonton saja. Lagi pula kita juga tidak mengerti. Menurutku, pendapat di atas sangat masuk akal. Mengatakan tentang Sakura kecil juga omong kosong. Berani sekali mereka mengusik Kak Jue kita. Itu kan pedang hantu. Orang kejam yang bahkan bisa menampar dirinya sendiri 2 kali. Bereskan saja bocah ingusan ini. Ini hanyalah pekerjaan mudah. Seperti kata pepatah, kesalahan yang disebabkan oleh takdir masih bisa dimaafkan. Kesalahan yang dibuat sendiri tidak bisa dimaafkan, meskipun tidak ada yang salah dengan itu. Tapi aku merasa beberapa produk khas Jepang. Kita harus mencoba menyelamatkannya. Misalnya, hai, lelucon manual. Ruang rapat strategi tertinggi negara naga. Hahaha. Sakura kecil sebenarnya ingin meminta bantuan kita. Apa dia sudah gila? Di meja rapat, seorang jenderal naga berbadan tegap dan kekar. Tertawa terbahak-bahak. Beberapa jenderal naga di samping juga tidak bisa menahan diri. Aduh, aku tidak tahan lagi. Komandan Nie, coba lihat permohonan bantuan dari Sakura kecil itu. Terjemahan manual. Kita adalah negara tetangga yang memiliki hubungan erat. Negara kita selalu rukun dan bersahabat. Sekalipun kadang terjadi gesekan, itu tidak terlalu berpengaruh. Kami percaya bahwa negara Anda di saat krisis seperti ini pasti bersedia membantu negara sahabat. Kami juga akan memaafkan pemain dari negara Anda atas tindakan tidak masuk akal di dalam altar aneh. Komandan Nie menata permintaan bantuan itu beberapa saat. Misteri. Sudut bibir sedikit terangkat. Akhirnya berubah menjadi tawa terbahak-bahak. Tertawa sampai membungkuk. Sampai harus mengusap sudut mata dengan jari. Para panglima naga sekalian. Bagaimana kita harus membalasnya? HMPH. Orang yang tak tahu malu. Tidak perlu dipedulikan. Ya. Kompleks Chaoyang. Bagaimana bisa Xiao Jue menjadi seperti ini? Ibu Hua Wujue memusatkan pandangannya pada siaran langsung di televisi. Alisnya kadang berkerut erat, kadang mengendur kembali. Ini, mungkinkah sebenarnya keluarga kita memiliki warisan bakat terpendam? Ayah Hua Wujue saat ini juga merupakan bimbingan ramalan. Berbagai keraguan memenuhi benaknya. Berakar dan bertunas. 2 tahun menghilang ini. Mungkinkah Xiao Jue telah mengembangkan warisan bakat keluarga? Konon katanya, 18 generasi sebelum leluhurnya pernah ada seorang dewa. Dia selalu mengira itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Tak kusangka. Ternyata benar-benar ada. Masyarakat Tiongkok tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia memiliki dugaan yang masuk akal. Konon katanya, nenek moyang dari nenek moyangnya, dari nenek moyangnya, dari nenek moyangnya. Namanya adalah Hua Sutian. Dahulu seorang kultivator dengan kemampuan luar biasa. Kemudian naik dan meninggalkan dunia ini. Zamannya sudah terlalu lama. Selain generasi tua, masih sering diceritakan sebagai kisah. Sebenarnya dia sudah tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, kemunculan mendadak aturan aneh yang menyeramkan ini, serta kemampuan unik putranya, membuatnya tidak punya pilihan selain memikirkan kembali masalah ini. Jika itu benar, bukankah leluhur bisa merasakannya? Ayah Hua Wujue. Tiba-tiba muncul pikiran ini. Hua Ao Tian Fei Sheng, saat pemahaman tiba, pernah memperingatkan generasi muda. Jika tidak menghasilkan keturunan dan terjadi masalah, dia tidak akan kembali lagi. Tetapi jika ada, dia akan kembali secara pribadi untuk menjemput. Di dalam dunia horor, Hua Wujue menghentikan sepedanya, lalu meletakkannya di pinggir jalan. Bahkan dengan perhatian tidak memakan trotoar. Adegan ini membuat penonton dari Inggris tidak bisa tidak menghela napas. Dia masih orang yang cukup baik. Hua Wujue memarkir mobilnya. Baru kemudian dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Kengerian dan kesuraman masih tidak berubah. Namun dalam tata letak bangunannya, terdapat perbedaan yang sangat besar. Sebuah jalan,
Sebuah rumah namun memiliki lampu jalan yang tersebar di kedua sisi. Tanpa terkecuali, lampu-lampu jalan ini semuanya rusak. Berkedip-kedip dengan cahaya hijau suram dari waktu ke waktu. Membuat orang merinding saat melihatnya. Hantu berjubah rotan sebelumnya menyebutkan semacam api hantu. Apakah ada hubungannya dengan lampu jalan ini? Tatapan Hua Wujue merayap bolak-balik di lampu jalan ini. Kemanapun tatapannya tertuju. Api-api hantu ini. Karena terpaku seperti orang yang dibekukan. Tidak berani bergerak sedikit pun. Menarik, aku tidak memperhatikannya. Benda ini memang benar-benar nutrisi yang sangat baik. Hua. Sudut bibir Wujue terangkat membentuk sebuah senyuman. Dia tersenyum sinis. Sebelumnya tidak diperhatikan. Atau lebih tepatnya, enggan diperhatikan. Tapi sekarang, setelah diperhatikan, bukankah bola lampu dari lampu jalan ini terbuat dari materi hantu murni yang membentuk api? Ini akan menjadi makanan yang sangat baik untuk memberi makan api esensi. Di tangan Hua Wujue, api esensi melesat dengan cepat. Muncul dari telapak tangannya. Dibandingkan dengan ukuran 8 telapak tangan sebelumnya. Api inti sekarang telah tumbuh sebesar buah semangka. Hal ini membuat Hua Wujue merasa sangat kagum. Segala yang cerah, pada dasarnya, saat terbentuk, sudah ditetapkan. Ingin mendapatkan peningkatan lebih lanjut. Kecuali menelan makhluk setingkat yang bersemangat. Jika tidak, akan sulit untuk meningkat. Inilah juga mengapa. Asalkan ada peringkat yang mencolok. Urutan peringkat. Alasan mengapa tidak akan ada perubahan yang terjadi. Karena dua api yang berbeda menyatu. Membentuk api baru yang sama sekali berbeda. Api yang sebelumnya tetaplah api yang sebelumnya. Tidak bisa digeneralisasi. Namun, api esensi ini berbeda. Selama ada energi aneh yang ditelan, ia bisa tumbuh tanpa batas. Dengan kata lain, jika bukan karena dunia bawah, membutuhkan penindasan terhadap para makhluk gaib yang sangat kuat itu, untuk menggunakan tubuh mereka memberi makan dunia bawah. Hua Wujue sudah lama mencoba menguraikan keanehan dan kekacauan di Laut Netherworld, untuk membiarkan nyala api inti tumbuh. Biarkan kau menikmati hidangan pembuka dulu. Hidangan utama akan segera datang. Dalam benak Hua Wujue yang seolah dipenuhi dendam, kilatan cahaya menyambar. Dia menatap Jing Yan dengan tenang. Sulur-sulur merambat melahap lampu-lampu jalan ini. Tidak lama kemudian, area ini menjadi gelap gulita. Lampu jalan di kedua sisi mati total. Karena mereka kekurangan kilatan mendasar. Lihat lagi api esensi. Setelah melahap energi aneh dan murni di kedua sisi, ukurannya sudah sebesar telur burung unta. Api intinya memiliki sedikit aroma minyak yang aneh. Setelah menyampaikan emosinya, kemudian dengan patuh bersembunyi lagi. Meskipun ia sangat ingin melahap seluruh tempat ini. Setiap tumbuhan, setiap pohon, setiap batu bata, setiap ubin. Asalkan berurusan dengan hal-hal gaib dan aneh. Ia tidak ingin melewatkannya. Semuanya adalah hidangan lezat yang langka. Namun pada saat yang sama, ia juga mengerti bahwa kehendak tuannya tidak dapat dilawan. Penghuni kamar nomor 502 agak penyendiri. Tidak suka bertemu orang asing. Dan sering mengurung diri di rumah. Melakukan beberapa eksperimen kecil. Sangat mementingkan konsep wilayah. Harap berhati-hati. Ini adalah sepertiga dari surat itu. Dalam satu-satunya petunjuk itu, digunakan kata-kata yang hati-hati. Sekaligus seolah-olah meramalkan sesuatu. Saat kedua lampu jalan di kedua sisi padam secara bersamaan. Rumah nomor 502. Cahaya merah yang seolah-olah muncul dari kedalaman neraka. Tiba-tiba menyala terang. Bab 13. Rahasia game horor urban legend. Perubahan mendadak itu membuat hati rakyat negara naga bergetar. Tatapan setiap orang. Semua ditelan oleh cahaya merah itu. Tidak bisa melepaskan diri. Namun, selalu ada pengecualian. Cahaya merah yang mengerikan itu kehilangan kekuatannya pada Hua Wujue. Trik kecil baris pertama. Hua Wujue memberikan penilaian. Cahaya merah itu hanyalah sejenis kekuatan spiritual. Prinsip kerjanya sedikit berbeda. Namun, perbedaannya kecil. Yang satu menggunakan kekuatan spiritual. Yang satu lagi menggunakan kekuatan gaib. Hua Wujue memandangi rumah nomor 502 di depannya. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum khasnya yang kebingungan. Ini adalah peringatan dari pemiliknya yang penyendiri itu. Sangat mementingkan konsep teritorial. Alasan mengapa pemilik yang penyendiri ini marah. Mungkin karena lampu jalan di kedua sisi padam. Tidak ada yang tahu mengapa ada begitu banyak lampu jalan di kedua sisi. Atau mungkin seseorang sengaja mengatur semuanya seperti ini. Sekarang dalang di balik semua ini sedang marah. Namun ironisnya, meskipun dia marah, dia tetap mematuhi konsep teritorial. Dia tidak akan dengan mudah keluar dari rumah 502.
Hanya ingin menggunakan trik kecil yang memikat ini. Agar orang menjengkelkan ini terjerat. Sesuai keinginanmu. Hua Wujue tahu betul ini adalah jebakan. Namun, dia tetap memilih untuk masuk. Tetapi yang masuk bukanlah dirinya. Di antara barisan pemain yang lesu dan penuh aura kematian itu. Dengan sadar melangkah maju seorang pria kulit hitam bertubuh tinggi. Dengan tatapan kosong, dia berjalan menuju ruangan yang memancarkan cahaya merah aneh. Gerakan yang tampak normal dan mendalam ini justru membuat warganet Tiongkok heboh. Gila! Apa ini pertanda Kak Jue berubah sifat? Tidak disangka dia bahkan mencari kelinci percobaan. Ini terlalu tidak nyata. Aku masih ingat dengan jelas penderitaan hantu televisi tadi. Menurutku belum tentu. Hua Wujue belum tentu takut pada keanehan ini. Kemungkinan besar melalui cara ini. Ingin membuktikan apa? Baiklah, baiklah. Kalian jangan sok tahu. Cukup lihat saja bagaimana Kak Jue beraksi. Persetan denganmu. Sok keren banget sih. Aku. Wah, hebat. Bisa-bisanya ini diperdebatkan sampai marah-marah. Saat warganet negara naga sedang berdebat tanpa henti. Pemain itu pun melangkah masuk ke dalam rumput di depan rumah nomor 502. Saat kakinya menginjakkan kaki kanan. Perubahan tak terduga terjadi. Dia menghilang. Menghilang tanpa jejak. Seolah-olah tidak pernah ada sebelumnya. Menghilang di bawah pengawasan lebih dari 1 miliar penonton. Dan rumah aneh yang memancarkan cahaya merah itu tetap dalam keadaan semula. Namun justru membuat orang semakin ketakutan. Jika dibandingkan dengan keanehan yang pernah dilihat sebelumnya. Setidaknya harus ada kesempatan untuk membunuh. Hilangnya tiba-tiba ini, hantu macam apa lagi ini? Warganet negara naga satu persatu tenggelam dalam kebingungan dan kegelisahan. Mereka tidak banyak tahu tentang hal-hal aneh. Satu-satunya yang diketahui masih dari sisi Aming yang dipahami. Karena Hua Wujue berada di kengerian sejati yang mengerikan itu. Seolah-olah seperti orang asing biasa. Sama sekali tidak bisa menimbulkan masalah. Mengerikan dan aneh. Juga dalam benak warganet negara naga, Tiongkok, telah banyak memudar. Dan pada saat ini, baru saat itulah mereka kembali merasakan ketakutan akan hal-hal aneh. Sambil diam-diam berdoa. Semoga Hua Wujue berhasil menyelesaikan misinya. Karena tidak ada yang tahu siapa orang berikutnya yang terpilih. Namun, ada juga yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lihatlah, Lobak Putih belum terkena kejadian aneh. Seorang netizen telah menyadari hal ini. Sebelumnya, setiap pemain yang meninggal, entah itu pembunuhan oleh entitas aneh, atau pembunuhan oleh pemain, entitas aneh akan datang sesuai perjanjian. Satu-satunya perbedaan terletak pada kedatangan yang pertama. Lebih mudah dilacak daripada yang terakhir. Benarkah? Negara mereka benar-benar tidak mengalami kedatangan entitas aneh. Apa yang terjadi? Mungkinkah permainan horor beraturan ini mengalami bug? Tidak, bukan begitu. Menurut kalian, adakah kemungkinan bahwa pemain itu belum mati? Tapi ada yang tidak beres. Aku baru saja melihat siaran langsung dari tempat Lobak Putih. Sudah mati total. Jelas-jelas itu pertanda kematian. Aneh sekali. Mungkinkah karena orangnya terlalu sedikit? Kengerian tidak ragu untuk turun. Tentu saja itu tidak mungkin. Permainan horor berdasarkan aturan tidak akan memberitahumu apapun. Banyak atau sedikit orang. Bahkan jika sebuah negara hanya memiliki satu orang. Kisah-kisah aneh tetap datang. Pikiran aneh para warganet saat ini sepenuhnya berasal dari pertemuan pertama dengan game horor aturan. Seiring berjalannya waktu, mereka akan terhadap game ini memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Seperti yang diduga, mata Hua Wujue berbinar. Dengan sekali lambaian tangan, para pemain itu berbondong-bondong secara sukarela. Melangkah ke rumput di depan kamar nomor 502. 1, 2, 3, 4, hingga yang ke-50. Semua orang menuju yang pertama. Pemain yang masuk biasanya menghilang secara misterius. Tidak meninggalkan sehelai rambut pun. Namun, bukan berarti tidak ada perubahan sama sekali. Setidaknya tidak untuk rumah nomor 502. Cahaya merah perlahan memudar. Kegelapan kembali menguasai jalan ini. Lampu jalan di kedua sisi mengeluarkan suara berdesis. Seperti televisi tua. Mencari sinyal. Secara tiba-tiba, rekaman jalanan. Muncul seorang pemuda aneh yang mengendarai sepeda yang sama. Namun, wajah pemuda itu namun pucat pasi seperti orang mati. Terlebih lagi di matanya, hanya ada pupil yang dikelilingi oleh bagian putih mata. Orang yang sangat tidak biasa. Fokus perhatian Hua Wujue justru berada di sisi lain. Di pundak pemuda misterius itu tergantung tas selempang model kuno yang tampak menggembung penuh.
Sepertinya ada banyak benda yang dijejalkan di sana. Dan di baju di dadanya, terdapat sebuah papan nama. Biro Minyak Hantu. Nie Hai Sheng. Kemunculan Nie Hai Sheng. Hal ini memicu kehebohan di dunia luar. Banyak orang di Tiongkok mengenal orang ini. Karena 112 tahun yang lalu, dahulu kala, ada seorang yang menebak. Dengan pengorbanan dirinya sendiri, ia menukar informasi berharga yang disampaikan. Ini adalah pahlawan negara naga. Kenapa harus dia? Di dalam ruang rapat strategi tertinggi negara naga, Marshal Nie yang paling tua mengerutkan bibirnya dengan erat. Air mata mulai menggenang di matanya yang keruh. Menatap tajam ke arah pemuda aneh yang ada di layar. Dibandingkan dengan masyarakat biasa, Jenderal Nie tidak hanya terkejut dalam hatinya. Lebih dari itu, ada semacam kesedihan. Karena pemuda ini, itu adalah ayahnya. Para jenderal naga lainnya juga mengerutkan kening. Kemunculan Nie Hai Sheng membuat mereka menyadari satu hal. Permainan aneh. Mungkin ini benar-benar bukan pertama kalinya dilakukan. Namun, kemunculan Nie Hai Sheng justru tidak sesuai akal sehat. Aturan permainan aneh adalah kematian pemain. Makhluk aneh turun. Mungkinkah Nie Hai Sheng? Jelas dia berkorban demi menyampaikan informasi. Bagaimana bisa dia muncul di game aneh ini? Semua orang dan benda di dalam merasa bingung terhadap segalanya. Hanya ada satu orang mengerti segalanya dan merasakan kemarahan yang meluap-luap. Di dalam dunia monster, Hua Wujue memverifikasi pemikirannya. Mata sedalam tinta dalam sekejap berubah menjadi merah seperti wanita macan tutul. Menatap tajam pemuda aneh yang datang mengendarai sepeda. Dunia aneh ini tidak berangin. Jubah hitamnya berkibar dengan hebat, diiringi oleh aura tak kasat mata. Bergemuruh ke seluruh dunia aneh itu. Lampu jalan di kedua sisi adalah yang pertama menjadi korban. Badan lampu yang penuh dengan barang-barang kuno itu. Walaupun berkarat penuh, namun sangat keras dan kuat. Setidaknya di dunia aneh ini. Namun dengan cepat, lampu-lampu jalan itu berjatuhan seperti kepingan salju. Menimpa atap seng. Kemudian runtuh dengan suara gemuruh. Dan berubah menjadi tumpukan pecahan. Permukaan jalan yang tenang perlahan retak. Potongan dinding yang terkelupas dan tidak jelas bergetar pelan. Cahaya merah dari rumah nomor 502. Lebih kuat dari sebelumnya. Semuanya bersinar terang dengan panas membara. Namun kali ini, justru karena ketakutan. Bab 14. Pemain negara naga melanggar peraturan. Eksekusi penghapusan peringatan. Terdeteksi invasi dari dunia asing. Peringatan. Terdeteksi invasi dari dunia asing. Peringatan. Terdeteksi invasi alam asing tak dikenal. Di atas abu. Kehendak aneh. Tiba-tiba bangkit kembali. Kehendak negara raksasa. Membawa kekuatan aneh yang menyelimuti keanehan. Seluruh dunia keanehan runtuh. Dengan cepat mendapat kelegaan. Namun, itu hanya sesaat. Keruntuhan masih terus berlanjut. Kehendak aneh. Mau tak mau, dia sangat terkejut. Hatinya bahkan lebih terkejut hingga ekstrim. Bagaimana mungkin ada daratan muncul? Di sini. Di sini. Bukankah ini alam semesta mimpi merah asli? Dari mana sebenarnya dia muncul? Kehendak aneh bercampur aduk dengan meridian. Permainan aneh di sini. Semuanya berada di bawah kendalinya. Namun sekarang hanya bisa menyaksikan orang aneh itu runtuh. Namun sama sekali tidak berdaya. Maka, ia memilih untuk menyerang sumbernya. Pemain negara naga melanggar aturan. Melaksanakan hukuman. Seiring dengan nada pemberitahuan. Muncul di telinga setiap orang. Otak semua orang menjadi kosong. Kenapa harus? Pemain dari negara naga kita. Juga tidak ada kematian. Atas dasar apa hukuman diberikan? Rakyat negara naga langsung terperosok ke dalam. Dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan. Ada juga yang mencaci maki Hua Wukue. Semua karena dia terlalu sombong. Pasti telah melanggar beberapa aturan permainan. Sungguh sialan. Harus menyeret kita juga. Emosi masyarakat memang rapuh. Terutama setelah melihat kejadian mengerikan dari monster negara lain yang datang. Mereka menjadi semakin takut. Keanehan menimpa dirinya. Siapa benar, siapa salah, sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah hasilnya. Mereka harus membayar kesalahan Hua Wujue. Cahaya negara naga meredup pada saat ini. Di sisi lain dunia keanehan, Armin juga menemukan keanehan. Melanggar aturan. Cahaya biru berkedip di mata Armin. Seolah sedang memikirkan sesuatu. Hei! Hua Wujue mendengar nada notifikasi ini. Bukannya marah, dia malah tertawa. Namun, mereka yang mengenalnya tahu. Ini adalah pertanda bahwa Kaisar Bumi Utara akan marah.
Permainan aneh ini ternyata sudah mulai mengumpulkan jiwa-jiwa bumi dan mengirimkannya ke perisai Liga Merah lainnya. Desanya sebenarnya telah diperlakukan sebagai peternakan oleh orang lain. Sekarang mereka bahkan mulai membantai secara terang-terangan. Bagus sekali. Bagus sekali. Dunia keanehan akan dimusnahkan. Pemain negara naga kehilangan kualifikasi untuk putaran permainan ini. Nada dering masih terus berbunyi. Dan tekanan di sekitar Hua Wujue juga meningkat pesat. Seluruh kehendak dunia keanehan menekan ke arahnya. Ingin membuatnya menjadi abu beterbangan. Tepat saat kehendak aneh itu menyentuh Hua Wujue. Sebuah raungan naga yang penuh wibawa bergema menembus awan. Itu adalah seekor naga hitam yang sangat besar. Tubuhnya seolah memenuhi langit. Sisiknya bagaikan tinta jurang. Mata naganya dipenuhi warna merah darah. Dengan tenang menatap kehendak aneh itu. Di bawah Hua Wujue, entah sejak kapan, muncul sebuah singgasana. Dia duduk di atasnya dengan aura yang merendahkan seluruh dunia. Menghancurkan segalanya secara paksa. Dengan sedikit rasa jijik. Mengangkat kepala ke angkasa. Memperhatikan asal mula kehendak monster. Kehendak monster itu terpukul. Kengerian di hatinya meningkat lagi. Ini bukan aula utama. Ini adalah aula Hongmeng. Menangkap kemampuan pemrosesannya. Informasi harus dikembalikan. Bahkan sebelum kehendak aneh itu bertindak. Hua Wujue mengangkat tangan kanannya yang panjang dan ramping. Terus menunjuk keluar. Seolah menembus kehampaan. Langsung membekukan kehendak aneh itu di tempat. Sial. Kehendak aneh itu menyadari bahwa dirinya telah dikendalikan. Sama sekali tidak bisa melakukan apapun. Manusia ini. Bagaimana bisa sekuat ini? Bahkan jika itu aliansi merah. Ingin mengendalikannya. Itu juga mustahil. Yang terhormat, penguasa bumi. Saya tidak tahu mengapa Anda ingin menyerang kami. Kehendak Freak memilih untuk bernegosiasi. Terutama ingin bertanya kepada pemimpin mereka. Kau tadi mencoba membunuhku. Mata Hua Wujue sedingin es, menusuk dan membuat kehendak monster itu merasa dingin. Menghormati kehendak monster, suasana hati dan alam batinnya. Baru saja hendak membela diri beberapa patah kata. Tapi sudah terlambat. Jiwa memasuki 9 langit. Menghancurkan 9 jurang. Sumber air kuning Netherworld. Jadilah ibu kota terkunciku. Seiring dengan kata-kata seperti mantra ini. Kehendak monster itu dengan cepat dihapus. Digantikan oleh kehendak yang sepenuhnya baru. Miliknya. Kehendak tanah Fengdu. Sungguh menggelikan kehendak monster itu. Masih ingin bernegosiasi dengan Hua Wujue. Tanpa menyadari di matanya. Semut tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi. Seluruh dunia monster runtuh. Berhenti. Dan semua keanehan di dunia. Seolah merasakan sesuatu. Selain gemetar ketakutan. Terasa ada sesuatu yang berbeda. Benar. Penguasa mereka berbeda. Permainan horor aturan telah diperbaiki. Pemain tulang naga mendapatkan kembali kualifikasi. Petunjuk harus diingat kembali. Tetap saja suara dingin dari kehendak aneh itu. Namun kali ini, akan kehilangan jati diri secara permanen. Permainan aneh ini belum bisa berakhir. Ia memiliki tujuan lain. Hanya saja, tuannya perlu diganti. Kabut cahaya tulang naga kembali menyala. Di tengah kecemasan semua orang, wajah Hua Wujue muncul kembali di layar. Bagus sekali. Negara naga kita baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa. Aku tahu Kak Jue pasti bisa. Tadi itu cuma bug saja. Entah siapa tadi yang mengomel begitu keras. Kulit wajahmu bisa mengelilingi bumi. Pergi sana. Kenapa kamu menyebalkan sekali? Hehe. Tulang naga menyapu suasana ketakutan sebelumnya. Sorak-sorai terdengar dari berbagai tempat. Namun mereka lupa. Bagaimana mereka mencaci maki tadi. Seolah-olah keselamatan adalah hasil usaha mereka. Namun tidak semua orang sebodoh itu. Itu Hua Wujue. Kepanikan melintas di mata 5 jenderal naga. Dalam waktu yang baru saja berlalu. Mereka sudah mengeluarkan perintah persiapan darurat nasional. Komunikasi dengan sekte Tao di berbagai daerah telah selesai. Siap dikerahkan kapan saja. Meskipun game aneh itu kuat, tidak berarti mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Sekarang, game aneh tiba-tiba berubah lagi. Pasti ada peran penting Hua Wujue dalam game aneh itu. Sebenarnya siapa dirimu? 5 Dragon Marshal menjadi semakin penasaran. Dengan identitas asli Hua Wujue. Di dalam dunia aneh. Ayo pergi. Waktu hampir habis. Almin melihat kota kecil yang kembali tenang. Cahaya biru berhenti berkedip. Dia membawa semua orang menuju arah lapangan wajah daging. Adapun gangguan tadi, dia tidak membahasnya. 2394 ayo pergi. Meskipun Reno berulang kali meramalkan dan membujuk.
Almin hanya menggelengkan kepalanya perlahan. Kita hanyalah pemain. Bertahan hidup adalah satu-satunya tujuan kita. Renaud ragu sejenak. Dia juga mengangguk. Memang benar. Mereka hanyalah pemain. Biarkan dunia aneh yang mengalami ledakan itu. Biarkan permainan aneh itu menanganinya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Di sisi lain, Hua Wujue masih berada di depan rumah nomor 502. Semuanya di sekitarnya telah kembali seperti semula. Kecuali 50 pemain itu. Berdiri di bawah lampu jalan di kedua sisi. Hua Wujue tidak terburu-buru bertindak. Sebaliknya, dia menghela nafas. Kemudian berjalan menuju Gui Youchai itu. Yaitu, Nie Haiseng. Segera. Kalian akan bebas. Secercah kejernihan melintas di mata jahat Nie Haiseng. Menatap wajah Hua Wujue dengan saksama. 502. Bahaya. Setelah mengatakan itu, dia jatuh kembali ke kejahatan. Dengan mati rasa mengambil surat dari tas pos. Melempar ke halaman depan. Setelah melakukan semua ini, kemudian menaiki sepeda yang tadi dia gunakan. Menghilang dalam kehampaan. Menatap punggung Nie Haiseng. Lama. Hua Wujue dengan santai melemparkan surat ketiganya. Di depan rumah nomor 502. Surat itu seperti orang-orang itu. Sama-sama menghilang tanpa jejak. Bab 15. Permainan horor baru. 3 surat. Misi selesai. Pemilik rumah nomor 502. Sangat puas dengan pelayananmu. Akan memberimu sebuah benda kecil. Kamu telah mendapatkan pakaian raksasa seperti pakaian Hideyoshi. Orang di rumah nomor 502 itu sering menggunakan berbagai benda untuk bereksperimen. Ini adalah salah satu barang yang sering dia gunakan. Hati-hati jangan sampai dilihat oleh orang lain. Itu akan menyebabkan kepanikan. Setelah memasukkan surat ke halaman depan, misi 3 surat itu dianggap selesai. Sebuah benda raksasa seukuran telapak tangan juga muncul. Hua Wujue melihat benda raksasa yang tiba-tiba muncul itu. Dia dengan santai melemparkannya ke dalam ruang penyimpanan. Selamat kepada pemain dari negara naga karena telah menyelesaikan pengiriman 3 surat. Anda akan mendapatkan kesempatan untuk menarik kemampuan. Proses penarikan kemampuan sedang berlangsung. Setelah menyelesaikan tugas, Anda akan mendapatkan satu kesempatan untuk menarik kemampuan. Kesalahan nilai. Penarikan gagal. Dari. Kesalahan nilai. Penarikan gagal. Seolah-olah ada suara listrik dari Ranma. Operasi permainan misteri sekali lagi mengalami BOD. Dan kali ini, orang yang akan melakukan perbaikan adalah Hua Wujue sendiri. Perbaikan berhasil. Selamat kepada pemain dari negara naga karena telah memperoleh kemampuan. Segel bumi. Demi kerahasiaan antar pemain. Nada pemberitahuan penarikan kemampuan tidak muncul di dalam dunia misteri. Namun, di luar dunia cerita aneh, justru tidak dirahasiakan. Brengsek. Menyegel bumi. Kemampuan macam apa ini? Aku juga tidak tahu. Aku kira itu akan menjadi kemampuan semacam penalaran. Awalnya aku pikir, mungkin ada kemampuan gila seperti perjalanan waktu. Sekarang aku baru sadar. Ternyata aku terlalu konservatif. Menyegel bumi. Mungkinkah memanggil kepala banteng dan wajah kuda? Ketik 1. Aku juga ingin tahu. Kemampuan apa yang dimiliki menyegel bumi? Jangan salah. Kemampuan ini sangat cocok dengan pakaian yang luar biasa. Tunggu sebentar. Kalian bilang, kemampuan ini, mungkinkah diberikan berdasarkan pakaian? Mungkin saja. Baiklah, baiklah. Jangan kirim komentar sembarangan. Cukup perhatikan saja. Setelah Hua Wujue memperbaiki permainan horor itu, tiba-tiba dia memiliki ide yang lebih baik. 6 alam lebih baik dari 1 alam. Menghancurkan tempat ini sangat mudah. Kesulitannya adalah bagaimana agar tidak diputus jejaknya oleh pihak lain. Mungkin aku bisa melanjutkan permainan ini. Tetapi tujuannya harus diubah. Permainan horor aslinya. Melayani alam semesta aliansi merah yang aneh. Dengan melakukan proyeksi permainan horor di berbagai subalam semesta. Untuk mengumpulkan jiwa-jiwa dari subalam semesta. Dan kendali alam semesta. Ini adalah cara invasi yang bertahap. Sama seperti permainan horor yang sedang berlangsung sekarang. Meskipun ini adalah tahap awal. Setiap pemain yang mati akan memunculkan proyeksi horor di negara tersebut. Dan menurut logika, penghalang aliansi merah akan menghalangi invasi energi antar alam semesta yang berbeda. Permainan horor didasarkan pada fondasi ini. Cara penghisapan yang lain, seperti alam semesta paralel, saling berkorespondensi, namun tidak saling memengaruhi. Game horor legenda urban adalah garis horizontal di antara keduanya, membuat dua hal yang tidak berhubungan menjadi terhubung. Para pemain ini
adalah kunci penting dari koneksi tersebut. Ini tampak seperti sebuah permainan. Namun sebenarnya hanyalah pembantaian sepihak. Kehendak legenda urban. Sama sekali tidak berniat membiarkan para pemain ini menyelesaikan misi. Informasi yang diberikan. Semuanya ambigu. Namun semuanya benar. Karena inilah harga dari proyeksi mereka. Harga untuk melintasi penghalang aliansi merah. Adalah 100% mematuhi aturan takdir. Namun meski begitu, pemain yang kurang pengalaman ingin bertahan hidup dalam game horor legenda urban yang penuh bahaya. Jangan katakan 1 dari 10 yang selamat. Setidaknya 1 dari 10.000 yang selamat. 1. Ketika game ini mencapai titik akhir. Seluruh bumi biru sudah lama dipenuhi dengan kisah-kisah aneh. Sampai tidak ada lagi satupun pemain yang bisa memasuki permainan kisah aneh. Permainan itu baru bisa dikatakan benar-benar selesai. Dan bumi biru juga akan menjadi bagian dari alam semesta Red Alert yang aneh. Menjadi masalah lain. Yang sangat bagus, tapi hanya bisa memilih yang lemah untuk dipermainkan. Bisa diperkirakan.